Halo semua, selamat datang di episode 12. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang revolusi open source dari proyek pribadi ke skala korporasi dan legislasi. Nah, spesifik di video kali ini gue akan lebih banyak ngebahas tentang gimana budaya open source dan FOSS, free and open source software ini dapat membantu organisasi entah dalam bentuk perusahaan maupun pemerintah bisa jadi lebih efisien ya. Tentunya dalam hal anggaran, keamanan, transparansi, dan juga birokrasi. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita kayak korupsi, nepotisme, men. Di dunia ini tuh pergerakan teknologi udah sangat cepat gitu kan. AI itu udah di mana-mana. Teknologi udah berkembang sangat pesat. Indonesia masih berkutat sama korupsi sama nepotisme. Aduh, capek deh gue gitu kan. Jadi gue berharap dengan video ini gue bisa memberikan sebuah wawasan buat teman-teman semua apa sih ini maksud dengan open source software ini, dan bisa ngebantu ya itu tadi perusahaan-perusahaan dan juga pemerintah untuk bisa jadi lebih transparan dan juga lebih demokratis terhadap software-softwarenya mereka gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut aja. Seperti biasa kita perkenalan dulu ya sebelum kita masuk ke videonya. Pertama perkenalan sama gue Gun Sudoro. Gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus di website gue juga di agunsudoro.com. Di dalamnya ada sosial media gue juga. Ya mungkin kalau mau kenalan, sharing-sharing dan kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Oke, kebetulan video ini masuk ke dalam satu playlist gue yang berjudul Cermat, di mana gue lebih banyak ngebahas tentang masalah teknologi secara general. Tidak secara spesifik untuk non tech savvy ya. Jadi bukan programmer, ini playlistnya gitu. Nah, full playlistnya ada di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman kalau misalnya suka sama mode video kayak begini bisa klik link di deskripsi di bawah untuk bisa ngelihat video-video lainnya gitu. Terus gue juga encourage teman-teman yang belum subscribe dulu guys, biar gue semangat lagi bikin videonya ya. Oke, so jadi kita langsung aja lanjut masuk ke dalam materinya. Kita start dulu dari chapter 1 introduction. Seperti biasa, mungkin ya karena ini bukan buat non tech savvy, jadi gue kenalin dulu nih apa yang dimaksud dengan open source. Oke, di sini ada penjelasannya. Open source refer to a type of software that is released with license allowing anyone to view, modify, and distribute source code. Oke. Nah, lebih sederhananya, oke, di sini ada perbedaan dulu ya. Kita ngebahas perbedaan dulu. Jadi di dunia itu ada sebutan open source dan proprietary software. Ada dua perbedaannya, oke. Jadi kalau misalnya open source itu software yang benar-benar totally gratis, full gratis sampai akar-akarnya, di mana kita bisa melihat, memodifikasi dan juga mendistribusikan ulang codingannya yang ada di software tersebut. Itu benar-benar totally gratis. Nah, berbeda dengan proprietary software di mana software itu ya berbayar dan closed source ya, tidak bisa kita lihat codingannya. Oke, mungkin gua kasih contohnya aja ya. Contohnya misalnya kayak kita ada punya dua handphone nih. Yang satu handphonenya Apple, yang satu handphonenya Android gitu kan. Nah, kalau Apple ini itu kan pakai aplikasinya atau operating systemnya namanya iOS, oke. Nah, iOS ini kita nggak bisa ngapa-ngapain nih sama softwarenya. Kita mau ganti menunya, misalnya menu bagian atasnya mau jadi kayak gimana kayak gitu. Ya itu nggak bisa dilakukan gitu ya. Terus kita mau bikin softwarenya dalam bentuk versi yang kayak gimana, itu tidak bisa dilakukan karena software ini disebut dengan software proprietary software, artinya yang punya ownership untuk berubah, melihat, merubah dan juga mendistribusikan codingannya itu cuman Apple, oke? Jadi ini iOS itu namanya proprietary software. Nah, berbeda dengan Android, di sini Android itu open source gitu. Jadi Android ini kita bisa, ya kalau kita developer yang jago banget, kita bisa ngerubah sesuka kita gitu kan. Jadi mungkin install Play Store sendiri di Android itu, kita mau ngerubah Android itu ada wizard guide-nya. Misal kalau Samsung itu kan versinya Android tetap kan, tapi dia ada modifikasi khusus untuk bisa ngelihat. Jadi kalau pas lagi kita pakai pakai handphone Samsung, nanti dia akan ada aplikasi Samsung apaan gitu udah otomatis terinstall segala macam kayak gitu guide-guide-nya. Jadi bisa dimodifikasi ulang gitu. Kita bisa nambahin additional code di sana. Itu yang disebut dengan open source dan semuanya gratis ya. Semua codingan itu bisa kita lihat, bisa kita lewat modifikasi dan kita bisa distribusikan ulang. Itu yang dimaksud dengan open source. Oke. Nah, terus ada beberapa key principle dari open source itu. Yang pertama adalah accessibility. Anyone can access and use the code for free. Tadi gue bilang kan. Jadi kalau si Android ini karena open source, jadi siapapun bisa pakai codingan itu dan bisa juga ya secara bebas untuk melihatnya dan juga memodifikasinya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transparansi. The code is open for inspection which foster trust and security. Oke. Nah, karena codingan itu terbuka secara umum, jadi kita bisa lebih percaya terhadap sama operating system tersebut. Kenapa lebih terpercaya dan sekuritasnya lebih meningkat? Karena orang-orang
bisa ngelihat codingannya secara langsung gitu. Misalnya developer, gue bisa memverify, oh codingan, oh iya ternyata Android tuh tidak ngapa-ngapain gitu, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh di Android. Gue bisa lihat, gue bisa pastikan. Tapi kalau misalnya di iOS, misalnya ada malware nih di iOS gitu, ada spyware yang nggak sengaja si Apple gitu tiba-tiba masuk virus gitu, iOS versi 18 atau 19 atau 20 misalnya, kena virus, masuk nih ke handphone kita, ya kita nggak tahu dari mana ngeceknya. Orang yang punya hak akses itu cuman si Apple doang kan, kita nggak tahu gitu kan. Nah jadi itu, jadi kalau misalnya si Android ini kita bisa ngecek secara langsung, oh iya begini bener gitu, itu bisa dilakukan, jadi benar-benar lebih transparan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah collaboration. Developer around the world can contribute to the project again, karena kalau misalnya iOS itu proprietary ya nggak bisa, kita ngelihatnya aja nggak bisa, gimana kita mau berkontribusi. Sedangkan kalau Android ini kan itu terbuka ya, siapa aja bisa akses dan bisa memodifikasi. Jadi ya udah, kita bisa berkolaborasi gitu. Android ini dibangun tidak hanya dari si Google doang, tapi developer around the world gitu. Jadi kalau ada nemu bug atau apaan, developer itu bisa bantuin benerin gitu. Jadi keren banget kan. Jadi security-nya dan juga trust levelnya itu lebih tinggi sebenarnya kalau Android itu, karena dia open source gitu. Nah, yang keempat adalah freedom to modify. User can customize the software to meet the specific needs. Nah, gitu tadi gue bilang kan, contohnya misalnya Samsung gitu pengen nambahin satu spesifik aplikasi atau guide atau apaan lah yang modifikasi sedikit soal Samsung ini, itu bisa dilakukan gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah distribution rights. User can share the software with other whether it is original form or a modified version. Jadi karena open source itu, jadi lu bisa kasih Android yang versi biasanya atau Android yang versi lu udah modifikasi kayak gitu. Itu bebas-bebas aja, terserah gitu kan. Jadi itu beberapa key principle dari open source itu sendiri. Nah, jadi gimana, keren kan open source kan. Nah gitu. Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue juga banyak banget menggunakan open source ini, makanya gue juga salah satunya gue pengen bikin video ini karena gue ngerasa terbantu dengan software ini, dan gue pengen lebih banyak mempromosikan itu gitu. Nah, beberapa contoh open source project, open source software yang umum atau yang populer itu ada apa aja sih, nanti untuk detailnya lagi, listnya yang gue pakai akan gue share lagi. Cuman ini gue kasih beberapa contoh yang biasa mungkin kita pakai. Pertama ada VLC Media Player. Kalau kita mau nonton video itu bisa pakai VLC Media Player, itu gratis di download. Dia juga open source, ada Android handphone, ada OBS Studio untuk merekam screen layar komputer kita untuk bisa streaming segala macam, itu pakai aplikasinya, softwarenya namanya OBS Studio. Terus ada Mozilla Firefox juga. Mozilla Firefox ini browser untuk bisa ya tandingannya Chrome, tapi bedanya adalah Mozilla Firefox ini benar-benar fully open source, jadi kita bisa ngelihat dan ngecek codingannya tuh benar-benar gak dipakai untuk bener browsing doang, atau kalau Chrome kan itu ada sedikit modifikasinya kan, data-data kita diambilin sama Google kan gitu, tidak bisa secara langsung dilihat gitu di codingannya. Ada open source versions dari Chrome, yaitu Chromium, itu yang open source, tapi kalau Chrome-nya sendiri nggak semuanya itu terbuka gitu, ada beberapa proprietary software-nya di sana gitu. Jadi itu ya, ini maksud dengan beberapa contoh dari open source software. Nah, kalau yang proprietary software tuh ada apaan sih? Misalnya kalau Adobe Creative Suite misalnya, ada Photoshop, Dreamweaver, InDesign, yang pada Bridge kalau nggak salah, ada After Effects, Premiere, Auditions, dan Illustrator, ya pokoknya banyak lagi deh. Ya kan, ini itu semua proprietary. Contohnya juga tadi kan iOS itu proprietary, nggak bisa diedit dan segala macam. Ini juga yang mungkin kita sering pakai, Photoshop segala macam, itu juga proprietary, tidak bisa diedit-edit gitu kan. Kalau yang versi desain ini ada nggak ya open source-nya? Ada GIMP, itu open source, jadi kita bisa pakai itu. Cuman kalau gue pribadi, GIMP menurut gue masih agak-agak sulit untuk dipakai, jadi gue tetap kombinasi sih. Kalau gue masih ada beberapa yang gue pakai proprietary, ada juga beberapa yang gue pakai open source software gitu. Nah, kalau contohnya yang proprietary ini ya. Terus juga mungkin yang sering kita pakai juga ada Microsoft Office Suite, misalnya Microsoft Word, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Outlook segala macam, itu semuanya ini adalah proprietary software ya. Tapi kalau misalnya kita mau cari alternatifnya untuk proprietary software ini yang gratis gitu, nggak perlu bayar, ada nggak? Ada, namanya LibreOffice. Meskipun ya kalau misalnya mau dari sisi tampilan segala macam, mungkin Office Suite ini bisa lebih lebih mutakhir, tampilannya lebih bagus segala macam kayak gitu-gitulah ya, karena yang di owning sama Microsoft gitu kan. Terus juga developernya dia dibayarnya mahal-mahal semua. Sedangkan kalau misalnya LibreOffice kan open source gratis gitu,
running by donations, jadi agak susah gitu kan untuk bisa, ya kadang-kadang bisa keep up juga, tapi kadang-kadang kalau misalnya dari sisi UI mungkin ya tetap lebih bagus Microsoft Office Suite lah gitu ya. Tapi itu bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mau pakai Office Suite yang gratis, namanya LibreOffice gitu. Nah, oke. Terus lanjut lagi, mungkin gue sedikit sejarah dulu dari open source. Nah, the birth of open source movement gitu ya. The concept of open source can be tracked back to early days of computing in 1950s and 60s when software was freely shared among researchers and developer. Jadi dulu ceritanya nih gitu, tahun 50-an dan 60-an itu sebenarnya software itu tuh bener-bener gratis, nggak pernah ada orang yang jualan software gitu, bener-bener totally gratis gitu. Jadi siapa aja researcher itu biasanya tuker-tukeran software, woi software lu apaan, woi software lu apaan gitu, kayak tuker-tukeran aja, nggak pernah ada gratis. Berbeda di zaman sekarang yang super semuanya udah diprivatisasi gitu, berbayar semua gitu kan. Tapi ya zaman dulu tuh nggak ada gitu. Nah terus kemudian berjalannya waktu, di tahun 83 muncullah ada yang namanya project yang bernama GNU Project. Nah, itu diinisiasi pertama kali sama orang yang ini namanya Richard Stallman. Dia memulai GNU Project with the aim of developing a free Unix-like operating system. The project produced many important software tool including compiler, text editor, and shell program. Jadi si orang ini itu pertama sebenarnya kalau gue denger cerita dokumentarinya, dia tuh sebenarnya bete sama perusahaannya karena semua software itu dijualin gitu. Jadi dia pengen bikin softwarenya itu ya dibikin bebas aja, free gitu, tapi nggak bisa karena masih terkait kontrak perusahaan. Akhirnya dia keluar dari perusahaannya, terus dia bikin software sendiri. Itu yang kayaknya seingetan gue ya, itu dulu ceritanya si Richard Stallman ini gitu. Nah terus berlanjut di 83 dia bikin itu GNU Project, lalu kemudian di tahun 89 muncullah ada namanya GNU General Public License Software untuk bisa mempublikasi, ini ada penjelasannya. The GNU GPL was introduced providing a legal structure to ensure that software would remain free and open gitu kan. Jadi untuk bisa membuat software itu untuk bisa tetap gratis dan juga terbuka, kita harus punya open source open source itu harus punya suatu legal structure. Nah, legal structure yang paling pertama itu namanya GNU General Public License atau GPL sebutannya. Nanti gue akan ceritain lagi, sebenarnya ada banyak model-model license yang lainnya, cuman yang historinya atau asalnya itu start dari GNU atau GPL gitu ya. Itu muncul di tahun 89. Lalu di tahun 91 muncul lagi ada suatu gebrakan baru, muncullah suatu software yang menggebrak dunia menurut gue, itu namanya Linux di tahun 1991 yang dikerjakan sama si Linus Torvalds. A Finnish student released a first version of Linux kernel. Nah, jadi si Linus Torvalds ini, orangnya yang ini nih. Yang ini, dia itu pertama kali membuat suatu software yang bernama Linux. Tujuannya adalah ya untuk bisa mendemokratisasi software itu tadi supaya bisa lebih open. Nah, di zaman sekarang softwarenya dia open source Linux ini itu hampir seluruh perusahaan gede, kecil, menengah, bodo amat terserah lah ya, itu semua menggunakan software Linux. Entah itu yang sudah dimodifikasi, entah itu yang original, terserah. Tapi biasanya mereka tuh kalau server-servernya mereka itu semuanya menggunakan Linux gitu ya. Ada yang kalau pernah dengar gitu ya, modifikasi dari Linux itu ada namanya distronya namanya Ubuntu, ada distronya lain lagi dari Linux itu misalnya Fedora, ada distro lagi untuk melakukan penetration testing misalnya ada Backtrack misalnya, terus ada ya banyak lagi gitu kan, terus ada Arch Linux, kayak gitu-gitulah, pokoknya banyak banget gitu. Linux Mint banyak banget gitu hasil modifikasi. Tadi gue bilang kan key featuresnya atau key aspeknya dari si open source ini kan bisa dimodifikasi codingannya gitu kan. Nah, si yang bikin Linux pertama kali itu namanya Linus Torvalds, ini dia orangnya gitu ya. Itu sejarahnya ya. Lalu kemudian tahun 98, nah itu ceritanya tuh mereka masih bilang itu software gratis gitu ya. Nah, tahun 98 barulah muncul the term open source gitu kan. The term open source was officially adopted in 1998 by a group of developers who want to promote the ideas of free software without the ideological connotations of the term free kan. Karena kadang-kadang tuh
free itu atau term atau kata gratis itu bisa disalahartikan dengan juga banyak hal gitu. Misalnya kalau kita download suatu aplikasi gitu ya di handphone gitu kan, nanti bisa ada in-app purchases. Jadi free itu sebenarnya nggak totally free. Atau juga ada misalnya kita main game harus beli skin segala macam kayak gitu kan. Nah itu nggak totally free. Tapi kalau misalnya open source, ya bener-bener totally free. Lu bisa pakai gratis dan segala macamnya. Entah di luar itu ada yang bikin additional add-on yang dijual, itu berbeda lagi ceritanya. Tapi di sini dia emang inisiasinya pertama kali softwarenya itu benar-benar dibikin gratis, nggak ada hal yang berbayar atau hal-hal yang melipir di dalam itu nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar gratis itu. Nah open source ini atau kalau bahasa Indonesianya sebenarnya sebutannya adalah kode sumber terbuka itu muncul istilahnya di tahun 98. Oke, lanjut lagi. Nah, di 2001, The Rise of Open Source in Enterprise. Nah, companies like IBM begin investing heavily in open source, recognize potential to drive innovation and reduce costs. Oke. Perusahaan segede IBM aja realize di tahun 2001 gitu kan bahwa open source ini mampu untuk bisa driving innovations dan juga reducing cost gitu. Jadi IBM tuh sebenarnya mereka kalau misalnya butuh suatu software tertentu dia nggak perlu ngedevelop software sendiri, ya udah tinggal pakai aja software open source, ya udah selesai. Lalu mereka reinvest lagi uangnya untuk dimasukin ke dalam open source tadi sehingga open source-nya lagi bisa berkembang dan juga akhirnya IBM jadi bisa lebih berkembang gitu ya. Nah, this market begini a widespread adoption of open source software in enterprise environment. Nah, itu dia. IBM aja pakai gitu. Nah, perusahaan Indonesia sok-sokan gue mau bikin sendiri, gue mau bodo amat terserah lah. Males gue dengerinnya gitu kan. Ya udah, itu ya. Jadi itu sedikit history dari evolusi open source. Nah, the role of community shaping open source. The success of open source is deeply rooted in community driven nature. Karena gue bilang tadi kan, open source itu karena software gratis gitu kan dan juga kolaboratif, bisa dimodifikasi, bisa dilihat sama siapa aja. Jadi banyak nih orang-orang yang kemudian bisa berkontribusi di sana. Tapi open source sendiri itu benar-benar relies on sama komunitasnya di dalamnya. Kalau komunitasnya nggak ada ya open source-nya mati begitu aja gitu ya. Jadi di sini ada beberapa key komponen juga nih, such as desire to resolve problem. Oke, kita baca dari atasnya. This community are diverse and global, often comprise volunteers who contribute for various reasons, such as desire to solve a problem, dia pengen solving problem, belajar hal baru, dan juga simply give back to the community. Jadi misalnya kayak gue gitu kan, kayak gue ngerasa misalnya gue pakai Svelte JS atau gue pakai React JS, gue pakai Laravel misalnya, atau pakai ya apa sebutannya codingan yang sering software yang gue sering pakai tadi VLC, Mozilla segala macam gitu-gitu yang sering gue pakai. Terus kayak gue ngerasa gue harus memberikan hal kembalian nih ke komunitas, giving back to the community gitu. Gimana caranya? Udah misalnya gue programmer, gue benerin kalau mereka ada bug, gue benerin. Kalau nanti gue akan kasih ceritanya lebih banyak gimana cara kita berkontribusi gitu ya. Jadi gue giving back to the community gitu. Terus juga gue bisa dari situ gue bisa belajar hal banyak juga dan solving problem gitu ya. Ya nanti ceritanya akan lebih seru lah nanti di terusan slide berikutnya. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada collaborative development. Open source project thrive on the contributing of many individuals, often working independently but towards a common goal. Jadi misalnya kayak Mozilla Firefox, dia pengen membuat browser itu, internet itu lebih open, lebih terbuka gitu. Jadi orang tuh bisa tahu gitu. Oh, browser ini tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ada data yang diambil, nggak segala macam, nggak kayak Chrome gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Jadi common goals gitu. Jadi developer tuh biasanya mendevelop satu software atau project itu towards common goal, punya goals yang sama. Yang kedua adalah peer review. The open source community relies on a peer review to ensure the quality and security on the code gitu. Jadi para expertise itu developer di sana gitu kan. Kalau misalnya gue ngedevelop suatu fitur nih di Mozilla Firefox gitu atau di Android. Nah, habis gue bikin, nanti gue bikin peer review. Jadi bikin pull request namanya, nanti akan di peer review sama expertise lainnya di belahan dunia lainnya gitu ya. Jadi kayak gitu open source itu komponennya. Yang ketiga adalah knowledge sharing. Open source communities are built on the principle of knowledge sharing and transparency. Sorry. Nah, jadi open source ini are built on the principle of knowledge sharing and transparency. Developer document their work, share their knowledge, and mentor other, which foster a culture of continuous learning and continuous improvement. Again, si
tadi gue bilang kan, si Android ini tidak dibikin dalam semalam dan tidak dibikin hanya sama individual gitu, sama satu orang developer doang, tapi itu bisa dibikin sama banyak orang yang di seluruh dunia dari berbagai expertise gitu kan. Nah, untuk bekerja sama untuk bisa knowledge sharing dan bikin si Android, Mozilla Firefox dan open dan software open source lainnya ini gitu. Nah, terus habis governance, many successful open source project have established the project direction, the structure very widely from benevolent dictatorship, Linux Torvald with Linux, to meritocratic or community driven model. Kalau dictatorship tuh artinya tuh Linus Torvalds biasanya tuh kayak memberikan arahan harusnya begini gitu-gitu. Kalau meritokrasi atau ya biasa sering disebut meritokrasi adalah suatu leadership model di mana orang-orang yang benar-benar jago dan benar-benar berkontribusi itu punya chance untuk bisa menentukan arah projectnya kemana kayak gitu ya. Kalau governance sih bisa beda-beda ya, di mana kemana arahnya itu tergantung si ownernya atau si penemunya, foundernya gitu. Nah itu open source. Lalu kita masuk lagi the impact of open source empowering developers ya. Empowering developer, learning, collaboration, and innovation. Nah tadi gue cerita ya. Jadi si open source ini ngebuat orang-orang kemudian bisa jadi lebih banyak pengetahuannya, bisa berkolaborasi lebih banyak gitu. Dengan kita menerapkan open source ini misalnya di perusahaan atau di pemerintah atau government, itu akan empowering banyak developer gitu. Entah developer lokal gitu atau developer luar negeri gitu kan, akhirnya juga bisa berkontribusi untuk project-project yang ada di perusahaan atau pemerintah kita gitu. Nah, key komponennya apalagi open source developers learn, collaborate, and innovate. Yang pertama adalah learning opportunities. Open source provide developer with access to a vast array of real world code, allowing them to study and learn from it gitu. Jadi kalau softwarenya perusahaan atau softwarenya pemerintah itu di open source, jadi si developer ini kemudian akan bisa jadi lebih banyak tahu dibanding kalau cuma dibikin proprietary doang. Alasannya juga biasanya tipikal ya, ini ya, takut masalah security, takut masalah ntar ini database-nya itu datanya itu esensial, nggak boleh ketahuan. Alah, PDN aja kebobolan itu kok, gimana? PDN tuh Pusat Data Nasional tuh dihack, gimana? Katanya ngakunya alasannya adalah untuk privasi segala macam, data pribadi nggak boleh ini, tapi tetap aja jebol juga kan. Nah, nanti gue akan cerita deh gimana caranya open source ini bisa increase atau meningkatkan sekuritas gitu kan. Ya, nanti gue ceritain lagi. Tapi yang pertama ini di sini kita ngebahas soal masalah learning opportunities. Jadi kalau sumber codingan itu semua terbuka, jadi kita benar-benar bisa jelas gitu ngelihatnya. Oh, misalnya gue mau ngebantuin suatu perusahaan tertentu, gue mau misalnya gue developer juga, gue mau ngebantuin pemerintah untuk bikin software jadi lebih bagus. Iya, gue bisa ngelakuinnya. Kalau misalnya software itu terbuka gitu ya. Collaboration tadi gue bilangnya. Jadi siapa aja bisa berkontribusi kolaborasi. Jangan kalau lu privatize gitu, gue suka gedek gitu, perusahaan software di privatize gitu, tapi kalau rusak, atau pemerintah juga di privatize, tapi kalau rusak gitu ya nyalahin hackernya, ya nyalahin lu, ya gimana lu yang nggak bener bikin sistemnya, bikin hukumnya kayak gitu ya. Jadi itu kolaborasi. Yang kedua adalah inovasi. The open nature open source software accelerate innovations. Kenapa kok bisa inovasi menjadi lebih terakselerasi kalau misalnya software itu dibikin open source? Ya karena developer itu kan bisa yang berkolaborasi di situ kan nggak cuma developer yang ada di perusahaan tersebut doang, nggak cuma developer yang ada di instansi pemerintah itu doang, tapi developer luar. Misalnya gue profesional, gue tahu soal, misalnya gue jago di bidang front end gitu, gue ngerti soal Svelte, gue ngerti soal yang lain-lain gitu, gue bisa bantuin di sana. Di luar negeri misalnya ada developer segala macam, nah bisa bantuin juga nggak? Bisa kayak gitu-gitu. Jadi inovasi akan lebih terbuka gitu, karena mereka juga punya expertise-nya masing-masing dan juga punya diverse perspektif masing-masing dan berkolaborasi untuk project-project yang ada dan berkolaborasi di open source project ini kayak gitu. Nah, ini ya, gue kasih insight yang cukup menarik dan gue baru tahu ini juga sih. Jadi di GitHub itu ada namanya GitHub Octoverse, di mana dia merangkum hasil dari project-project open source itu, hasil dari statistik yang ada di GitHub. Oke, ini kita lihat ya. Yang pertama adalah the top 10 developers community on GitHub from 2019 to 2023. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa sekarang jumlah developer terbanyak di dunia itu tuh
United States nomor 1, 2 India, China dan bla bla bla. Kemudian Indonesia menempati nomor 9. Jadi sebenarnya di Indonesia ini banyak banget developer jago-jago sebenarnya kayaknya ya. Developer atau programmer jago-jago di Indonesia, tinggal diutilize aja. Kalau pemerintah membuka mengopen nih ya kan software-software proyek pemerintahannya, well gila nih, Indonesia akan accelerate sangat cepat gitu. Karena tipikal lagi nih pemerintah biasanya kan alasannya kayak ya anggarannya nggak ada. Ya udah dibuka aja softwarenya, dibikin aja open source gitu kan. Ntar kita yang mungkin teman-teman yang developer segala macam sambil belajar juga kita akan benerin program pemerintah nih. Jadi supaya bisa ya lebih cost efektif, juga aplikasinya jadi lebih bagus gitu. Nah ini ada top 10 developer communities on GitHub from 2019 and 2023. Nah sekarang kita lihat nih projectionsnya atau projecting future growth-nya of developer community dari tahun 2023 di 2028 Indonesia yang kita lihat nih sekarang di ini peringkat 89 ya. Ini sekarang di peringkat 8. Nanti di tahun 2028 Indonesia akan menempati peringkat berapa nih? Peringkat 5 lah kurang lebih. Kalau misalnya di berdasarkan proyeksi dari GitHub ya, berdasarkan dari growth statistiknya mereka, Indonesia akan menempati nomor 5 jumlah developer terbanyak di dunia. Jadi come on man, kalau misalnya pemerintah bisa membuka, bisa lebih open terhadap software-softwarenya, ini akan lebih akselerasi, lebih banyak lagi orang yang akan menjadi developer nanti. Mungkin Indonesia bahkan bisa jadi nomor 1 gitu dari jumlah banyaknya developer yang pertumbuhan developer yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini cukup menurut gue statistik yang cukup menarik nih. Nah untuk bisa ngelihatnya nanti gue akan taruh link di deskripsi di bawahnya, ada soal Octoverse ini, nanti bisa dibaca full artikelnya di sana lah ya. Nah terus lanjut lagi. The impact of open source on business advantage. Oke, nah di sini ya. Business advantage, cost effectiveness and flexibility. Jadi open source offer significant advantage for to business, making it an attractive option for companies of all size. Tadi gue diceritakan di sejarahnya open source itu IBM aja kemudian sadar, oh iya nih gue bisa pakai software open source nih gitu kan. Terus gue kayaknya lebih cocok pakai aplikasi open source ini karena bisa lebih hemat gitu kan. IBM perusahaan segede gitu. Dan kita orang Indonesia kayak sosokan, enggak gue mau bikin sendiri ini identitas bangsa harus lebih merdeka. Bodo amat, terserah lu deh. Ya gitu kan. Jadi kalau bisa kalau gitu tabok aja mukanya kalau ada yang banyak omong lu gitu kan. Nah jadi impact dari open source itu dari sisi bisnis itu yang pertama adalah cost efektif. Itu ya yang pertama ya. Jadi ini gue kasih contoh beberapa yang di sini. Nah kalau yang paling sederhana aja, misalnya kalau kita pakai Microsoft Office, bayar per tahunnya berapa? Kalau misalnya sekarang Microsoft Office kalau nggak salah sekitar $11 atau $12 itu langganan Office Suite semuanya dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint segala macam, kalau nggak salah $11 gitu. Nah per bulan kali 12 itu kan artinya udah $120 per orang. Kalau government itu orangnya ada berapa banyak gitu kan, 120 ya hitung aja sendiri gitulah ya, ada berapa banyak gitu kan yang harus bayar gitu kan. Nah itu dikali banyak orangnya, jadi berapa juta yang harus dibayar. Sedangkan kalau kita pakai open source software kayak misalnya Library Office yang tadi gue ceritain, itu bisa ya udah hilang aja, nggak perlu bayar, selesai gitu kan, tinggal pakai aja Library Office ini gitu. Nah itu yang pertama, contoh yang pertama. Lalu server, tadi gue diceritain soal masalah Linux gitu kan. Nah dulu perusahaan-perusahaan biasanya pakainya Microsoft Server gitu kan, Microsoft Server tahun berapa bla 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 gitu kan. Tapi berkembangnya Linux, Linux berkembang sangat cepat gitu. Akhirnya kebanyakan server sekarang udah pakai Linux gitu kan. Jadi kenapa? Karena gratis, nggak perlu bayar license ke Microsoft gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, itu cost efektif lagi kalau buat perusahaan dan juga untuk government gitu, pakai Linux. Mozilla Thunderbird biasanya kalau pakai kita email inian tuh email klien mungkin nggak terlalu inilah ya. Atau mungkin ini deh, WordPress, website pemerintah biasanya dibikin pakai apa? Bayar berapa puluh juta gitu untuk satu website doang, dan websitenya ntar gue kasih lihat, websitenya mengerikan semua, itu WordPressan semua, tapi websitenya mengerikan semua, itu bayarnya berapa puluh juta gitu kan. Nah itu kalau pakai WordPress gratis, kita nggak perlu bayar license-nya, kita nggak perlu bayar developer untuk ngedevelop websitenya, gratis. Terus orang Indonesia juga yang kadang-kadang sok-sokan, gue mau bikin platform e-commerce
bikinan gue sendiri gitu kan. Bro, udah ada yang namanya WooCommerce gitu ya. Udah ada. Ini bikin platform e-commerce itu susah setengah mati coy. Pertama lo harus bikin translasi, pertama lo harus setup payment system, lo harus bikin dataset user, lo harus bikin sistem login, authentications-nya, lo harus bikin sistem distribusi produknya segala macam, manajemen stok, manajemen produk, manajemen goods-nya. Terus juga lo harus bikin email system. Itu bikin 5 ini aja. Kalau gue terusin lebih banyak lagi nih kan. Bikin 5 ini aja berapa lama bikinnya kalau misalnya harus bikin dari awal gitu kan. Nah, sedangkan di luar sana open source itu udah ada. Pakai WooCommerce aja udah selesai, hidup kita tuh murah, gratis gitu kan. Pakai WooCommerce kita bisa jualan apa aja gitu kan. Nah, jadi itu sih kalau dari sisi cost effectiveness, kalau dari sisi bisnis ya lu tinggal pakai ini aja gratis, bro. Dan ini udah populer banget ya. Bahkan udah jadi standar industri. Kalau mau bikin e-commerce kalau di luar negeri ya lu diharapkannya di EU atau European Union biasanya itu ditargetkan harus pakai WooCommerce, nggak boleh pakai yang lain. Kalau pakai yang lain lo harus banyak ininya yang harus dijabarin gitu ya, legal ininya yang harus dijabarin, karena kan di EU kan dia harus ada GDPR kan, privacy itu mereka sangat ini biar nggak terlalu mencar. Intinya adalah cost effectiveness kalau dari sisi bisnis. Yang kedua adalah flexibility. Open source software provide a business with the flexibility to customize the software to meet the specific needs. Jadi kalau misalnya WooCommerce gitu kan, pengen dibikin ada fitur, kita pengennya jualan digital goods, jadi misalnya kayak jualan ebook, jualan tutorial kayak begitu, atau kita pengennya jualannya e-commerce-nya kita pengennya bikin affiliate marketing, bisa nggak? Bisa, ada banyak banget plugin-pluginnya gitu kan, jadi bisa di customize. WooCommerce ini atau e-commerce-nya itu sesuai dengan kebutuhannya gitu, sesuai dengan kebutuhannya kita. Yaudah, nanti kita tinggal kebutuhan bisnisnya aja yang disesuaikan, bukan bikin dari awal, bikin from scratch gitu, karena itu akan sangat mahal gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, support an ecosystem. While open source software often comes without official support, a robust ecosystem of third-party vendor, consultant, and communities has developed around many popular projects gitu ya. Jadi misalnya contohnya WooCommerce gitu kan, atau WordPress gitu. Nah, open source ini kadang-kadang mereka nggak ada official supportnya kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi ada banyak komunitas-komunitas konsultan dan juga komunitas dan konsultan di luar sana yang cukup populer, yang memberikan jasanya mereka untuk terhadap open source software ini. Misalnya kayak WordPress nih, ada WordPress agency gitu kan, yang memang benar-benar berfokus pada pembuatan WordPress gitu kan, tema, misalnya plugin segala macam gitu. Tapi officially dari software WordPress sendiri mungkin nggak ada kayak gitu lah. Jadi support and ecosystem ini karena open source itu banyak banget, lebar banget komunitas. Ada pertanyaan apa aja itu gampang banget nyariin di Google. Berbeda kalau proprietary software ya, itu harus ditulis sama perusahaan sendiri. Malah kadang-kadang kalau proprietary kita mau ada suatu error tertentu, kita nggak tahu nih dari mana errornya gitu, karena kita susah nyari nyari supportnya gitu. Itu beberapa bisnis impact yang yang akan bisnis keuntungan bisnis yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita menggunakan software open source gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini juga misalnya dikenal value of open source, cost saving, faster development speed, open standard, and interoperability. Jadi kalau open source tuh biasanya punya open standard segala macam, cost significant less money to use OSS, open source software, the benefit of open source access the cost. Ya pokoknya ini beberapa key value dari open source itu sendiri itu. Nah, terus lanjut lagi the impact of open source societal benefits. Nah, ini ada penjelasan lagi, social benefit, transparency, security, and community growth. Beyond empowering developer and benefiting business, open source has broader societal impact. Yang pertama adalah transparency. Open source software is inherently transparent because its source code is open to public inspection. Transparency foster trust, and users can see exactly how the software works and verify that it does what it claims. In fields like government, healthcare, and finance, where transparency is crucial, open source solution can help build public confidence and ensure accountability. Makanya tadi gue bilang kan, misalnya contohnya case kayak misalnya PDN deh, Pusat Data Nasional, bilang oh iya pokoknya government tuh akan menjaga datanya mereka dengan cara yang terbaik misalnya kayak gitu. Ya mana orang kehack,
antivirusnya aja pakai Windows Defender, backupnya nggak punya, aduh tolong gitu kan. Jadi gimana gitu kan, klaimnya tuh nggak jelas karena software proprietary, kita nggak bisa ngelihat secara langsung software kayak gimana, arsitekturnya kayak gimana, kita nggak bisa tahu. Nah sedangkan kalau misalnya kita software itu dibikin open source, mungkin kalau misalnya software setinggi atau sekritikal PDN akan susah. Sesederhana kayak website pemerintah aja deh dibikin open source gitu kan, itu akan akseleratornya itu akan sangat tinggi gitu kalau misalnya itu dilakukan gitu ya. Nah, jadi kita misalnya software government pemerintah, emang kita tahu misalnya nih ya, kita masuk ke website mana, misalnya website DKI, websitenya Bandung, emang kita tahu di situ ada malware apa enggak? Kita nggak tahu apakah udah diinjek, udah diinfeksi sama virus, kita nggak tahu, software proprietary, jadi kita nggak pernah tahu. Nah jadi kalau software dibikin open source, kita bisa tahu, oh iya nih ada malware nih, ada spyware di sini, bisa kelihatan. Jadi untuk masalah transparansi, kalau government menerapkan ini, itu akan sangat-sangat software pemerintah akan lebih transparan gitu. Yang kedua adalah security. Nah ini, the transparency of open source also enhances security. Kok bisa? Jadi open source ini akan meningkatkan sekuritas. Kode sumbernya terbuka gitu kan. Ini codingannya benar-benar terbuka nih, dikasih lihat ke semua orang. Lalu gimana kok bisa sekuritasnya atau keamanannya itu meningkat? Oke, nih ada ceritanya. Since anyone can review the code, security vulnerabilities can be identified and patched more quickly than in proprietary software. Nih ya, misalnya ada pemerintah nih websitenya, misalnya website DKI gitu kan. Kalau dibikin proprietary, ada orang ngehack, cepret, selesai, websitenya down, mati gitu kan, udah nggak ada yang bisa benerin. Tapi kalau misalnya website pemerintah DKI gitu kan, ada orang masuk nih, jepret gitu kan, nah ini codingan ini adanya di open source. Nah terus udah ketahuan nih, oh ada yang masuk nih, ada spyware, ada malware, diganti jadi judi online gitu tampilannya gitu kan. Nah si orang-orang yang lain nih, misalnya ada developer dari nih gini nih, susah gambarin. Ini software. Ini ada developer dari ada di sini Sumatera, di sini ada developer dari Papua, di sini ada developer dari Jawa. Mereka berkolaborasi untuk memperbaiki bug-nya. Nah, sehingga software itu akan jadi lebih benar dibandingkan mereka juga akan mereview codingan si website DKI tadi gitu. Nah, ini kayaknya kayak gini, ada malware nih di sini, ada spyware. Oh yaudah nih, gue benerin deh. Nih dibenerin. Oh di review sama ini. Oh dilihat sama ini gitu. Di gini gitu. Akhirnya softwarenya kemudian bisa jadi security-nya, tingkat keamanannya akan lebih tinggi karena dia teropen gitu. Berbeda dengan proprietary software ini, gue bilang tadi kan contohnya PDN juga ya ditutup semuanya, ya gimana kita mau ngelihat gimana, nggak bisa gitu kan. Website government tiba-tiba di-deface, diganti tampilannya sama judi online, di redirect sama judi online, gimana mau benerin, gimana mau perbaiki tampilan, gimana mau ngelihat bugnya atau apa keamanannya, ya mereka aja nggak open, susah kan gitu. Jadi itu yang kedua, security. Yang kedua adalah community driven growth. Open source project thrive in community involvement. These communities are diverse, inclusive, and often global, bringing together people with different skill, perspective, and experience. This diversity leads to more innovative and well-rounded software solutions. Oke, gini ceritanya ya. Jadi open source software ini atau kode sumber terbuka ini nggak cuma buat developer cuy, gitu ya. Jadi masyarakat biasa misalnya nih, ngeliat nih, oh websitenya pemerintah, misalnya website pemerintah DKI ini kena hack gitu kan. Nah si masyarakat umum pengen ngelaporin kemana gitu kan, susah kan. Nah sedangkan kalau misalnya kode sumbernya terbuka gitu, nah si masyarakat ini bisa melaporkan secara langsung ke platform. Misalnya kalau website pemerintah DKI misalnya ditaruh di GitHub misalnya, ya udah si masyarakat ini bisa bikin issues, oh nih ada websitenya ngedon nih, dijadiin judi online gitu, nanti bisa diperbaikin sama orang-orang yang di dalamnya. Atau oh kayaknya nih di sini websitenya tampilannya rusak nih, fontnya rusak, oh ini di sini buttonnya, tombolnya nggak bisa dipencet misalnya, kayak gitu kan. Itu yang paling sering di pemerintah kan. Oh nih nggak keluar nih datanya, kayak gitu. Nah yaudah akhirnya developer bisa benerin. Designer, ini kayaknya tampilannya jelek banget sumpah gitu kan, misalnya gitu kan, tampilannya udah kayak tahun yang dibikin sama anak SD misalnya, anak SD baru belajar programming gitu kan, terus dibikin nah tampilannya jelek banget gitu misalnya. Nah terus ya udah nanti desainer bisa kayak kasih ini gue bikin desain kayak begini, kayaknya bisa akan lebih bagus kalau misalnya desain pemerintah di website pemerintahnya akan jadi kayak begini. Nah itu bisa juga dilakukan, community driven growth gitu ya. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi softwarenya kayak begitu, nggak cuman kayak ya udahlah
seadanya aja, nanti masukin e-katalog lagi, ntar orangnya itu lagi gitu ya, korupsi lagi ya, males gue dengerin ceritanya. Jadi kalau ada open source ini kemudian kita bisa menggrow lagi. Tadi gue bilang kan Indonesia kan statistiknya tuh Indonesia akan di tahun 2028 akan jadi nomor 5 by number of developer gitu. Nah, dengan cara pemerintah membuka softwarenya, membuka software yang jadi kode sumber terbuka, itu akan mengakselerasi lagi. Mungkin kita bisa jadi nomor 2, nomor 3 gitu. Kalau software pemerintah ini dibuka gitu, makin banyak lagi orang yang belajar dan makin banyak lagi orang yang berkolaborasi di sana. Itu. Yang kedua adalah social impact. Open source software has a significant social impact by making technology accessible to everyone. This accessibility help the bridge digital divide, enabling people in developing countries, non-profit and other resources constrained environment to benefit from advanced technology without the burden of high cost. Sesederhana kayak gini, misalnya ya di Jakarta websitenya tuh udah keren banget gitu kan, wah websitenya udah pakai tampilan yang aneh-aneh gitu, udah slide-nya udah bagus. Nah di Papua, misalnya di daerah-daerah terpencil, misalnya di Kalimantan, Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara misalnya gitu kan. Nah mereka budgetnya cuma punya duit misalnya 10 juta untuk bikin website. Lah mau ngejar website yang sekelas Jakarta, gimana ngejarnya? Susah kan? Nah berbeda kalau misalnya di Jakarta ini websitenya dibikin open source. Ya udah nanti si orang Sulawesi nggak perlu ngeluarin uang lagi, tinggal ambil websitenya Jakarta, ganti logonya jadi logo Sulawesi, selesai. Pendapatan negara nggak perlu ngeluarin duit, jadi gitu kan, jadi lebih murah gitu kan softwarenya. Nah cuman ya gue nggak tahu deh, tergantung ya pemerintahnya. Kalau memang mereka jujur, mereka pengen melakukan itu ya bisa pakai menggunakan software open source. Tapi kalau misalnya mereka mau cari duit, mau ya mau korupsi ya bodo amat lah, terserah lah. Itu mereka pasti proyekan lagi dan cari uang lagi lah gitu, dan cari alasan lagi lah buat bikin proprietary software sendiri gitu. Itu yang dimaksud dengan beberapa keuntungan dari societal benefit kalau misalnya kita menerapkan open source di pemerintahan gitu. Kalau di perusahaan juga sebenarnya kurang lebih sama lah ininya. Nah, terus abis itu sedikit introduction, meskipun agak-agak banyak ya dan underline-nya agak lumayan, tapi itu sedikit dari open source. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 2 yaitu exploring the open source ecosystem. Oke. Nah, ekosistem open source itu ada apa aja sih? Nah, mungkin gue ambil yang terkenal aja ya. Mungkin yang influencer open source project, mungkin tadi gue udah ceritain si Linus Torvald ini, dia yang bikin Linux, sekarang dia udah bikin masif luar biasa gitu kan. Oh ya, Android itu adalah turunan dari Linux ya. Jadi Android ini adalah salah satu, jadi bapaknya nih Linux gitu kan, yang Penguin ini, tapi punya anak namanya Android, sesederhana itulah ya. Jadi si Android ini adalah versi modifikasi dari bapaknya ini gitu, bapaknya Linux ini, si Penguin ini, si Linus Torvald ini gitu ya. Lalu yang kedua yang paling terkenal ada apa lagi sih? Yang kedua adalah Apache. Nah ini mungkin kita jarang dengar ya software ini Apache. Cuman ini Apache itu biasanya dipakai hampir juga untuk empowering internet. Ada namanya HTTP server dari Apache. Nah itu dia adalah salah satu standar untuk bikin HTTP server. Ini mungkin agak teknis ya. HTTP server di seluruh di seluruh perusahaan, organisasi di government semua itu kebanyakan pakainya Apache HTTP software. Meskipun sekarang udah ada tandingan ya, misalnya Nginx segala macam itu, tapi yang paling populer dulu itu tuh biasanya pakainya HTTP server. Ini dibikin pertama kali it was first released in 1995 ya. Jadi 1995 itu ada software namanya Apache HTTP server untuk bisa bikin web server gitu. Jadi internet itu di-build, itu di-push pakai open source software namanya HTTP server. Jadi kalau kita buka misalnya contohnya google.com. Nah, itu jadi kita ibaratnya kayak kita nge-request, gue mau buka website Google nih gitu kan. Nah, yang servernya yang ngasihnya itu namanya pakai software namanya Apache HTTP server kayak gitu. Nah itu yang kedua yang paling populer. Yang ketiga adalah Mozilla. Ya siapa sih yang nggak tahu Mozilla? Mungkin ya kalau lu tinggal di bawah batu mungkin nggak tahu Mozilla kali ya. Mozilla Firefox ini tuh adalah salah satu browser untuk bisa kita ya berselancar di internet. Alternatif dari Chrome gitu. Jadi bisa pakai Mozilla Firefox ini untuk kita berselancar. Dan enaknya dari Mozilla ini karena dia open source, jadi kita bisa ya nggak ada iklan, nggak ada apa, semua gratis dan semua data kita bisa yakinkan bahwa data itu tuh aman. Dan keempat ini yang gue juga sangat berterima kasih sama si orang ini namanya Matt Mullenweg, itu dia bikin WordPress.
Nah, gue juga salah satu developer WordPress, WooCommerce, dan juga banyak Svelte. Pokoknya front-end developer adalah gue. Itu gue sangat berterima kasih sama nih orang, karena dari dia bikin WordPress itu hampir sekarang WordPress tuh kalau nggak salah 63% apa 70% itu empowering website. Jadi kalau website, lu ngelihat ada suatu website, itu kemungkinan besar hampir 70% itu tuh pakainya WordPress. Jadi sebegitu gilanya itu di seluruh dunia ya. Jadi kalau lu ngelihat ada website itu pasti pakai WordPress kebanyakan. Nah, si Matt yang bikin tuh Matt Mullenweg. Nah, jadi ada banyak banget tuh agency, terus konsultan, segala macam bisnis semua terbentuk dari kelakuannya si Matt Mullenweg ini yang kemudian bikin WordPress-nya. Itu dia bikin perusahaan namanya Automattic yang mewadahi WordPress ini gitu ya. Kalau si Linux ini ada namanya Linux Foundation, di sini ada Apache Foundation. Nah, di sini kalau di Mozilla itu ada Mozilla Foundation, di sini ada Automattic gitu ya. Nah, kalau terus lanjut lagi, kalau di sisi gue pribadi, apa sih software open source ya, apa aja yang gue pakai gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget ya. Kalau gue listing mungkin gak muat sini. Cuman yang umum-umum aja, misalnya ActivityWatch, ini gue udah pernah bahas sebelumnya gitu ya. Terus Handbrake, ini ada Mozilla Firefox Android, terus VeraCrypt, ya Audacity, LibreOffice, ini Tor Project, terus ada WooCommerce di sini gitu. Ya, salah nih kayaknya Mozilla gitu, bukan Firefox for Android nih, bukan salah nih. Terus juga ada banyak lagi di sini, misalnya ada The Beaver untuk MySQL client, ada ini buat OpenSSL, Git, ImageOptim, Svelte, Microsoft VS Code, aduh banyak banget deh. Cuman gua akan kasih salah satu contoh aja ya. Misalnya kayak di sini ada WooCommerce gitu kan, yang tadi gua kasih lihat contohnya. Websitenya kayak apa sih, WooCommerce itu apaan? Nah, di sini ada mana ya WooCommerce ya. Nah, ini. Jadi WooCommerce ini tadi kan gue bilang ya, WordPress itu empowering hampir dari 70% kalau nggak salah gue statistiknya. Itu 70% website di dunia. Jadi kalau lu ngelihat suatu website, kemungkinan itu pakai WordPress. Nah, sekarang e-commerce-nya di dunia hampir sekitar 30-an atau 40-an% di dunia itu standarnya pakai WooCommerce. Jadi ini gila banget, gede banget marketnya WooCommerce. Dan kerennya apa? WooCommerce ini tuh 40% e-commerce di dunia itu pakainya WooCommerce, ya kan? Nah, terus abis itu dia open source. Dan kita kayak orang Indonesia kayak mau gaya-gayaan, gue mau bikin e-commerce gue sendiri, ini udahlah capek gue gitu. Jadi ini sangat-sangat open source ya. Jadi kalau kita mau pakai itu gratis, enak banget. Jadi kalau gue pribadi sih gue encourage teman-teman ya yang pakai yang mau bikin e-commerce website itu kayak gitu-gitu, mendingan pakai WooCommerce aja dibanding pakai bikin sendiri. Jadi daripada mahal kayak gitu kan. Nah, itu sih. Ini ada contohnya WordPress ya. Terus juga di sini ada Mozilla Foundation, ini ada websitenya. Terus di sini ada juga Apache Foundation. Nah, di sini ada Octoverse yang tadi gue ceritain. Ini ada statistiknya. Terus di sini ada Linux Foundations, juga linux.org. Nah, terus di sini ada GNU yang tadi gue ceritain juga historinya atau awal-awalnya mulanya tuh dari mana sih? Itu startnya tuh dari sini gitu. Open source project ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, gitu sih. Nah, kita balik lagi ke slide. Jadi kurang lebih itu listnya, mungkin ini nanti bisa listnya nanti gue akan taruh di deskripsi di bawah sih. Jadi kalau teman-teman kalau mau pakai software open source juga, mau gratisan, gretongan kayak gue modelnya, itu bisa pakai software ini gitu untuk kebutuhan kantor atau perusahaan gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi di sini. Nah, gue mau cerita sekarang ada open source licensing gitu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan open source licensing? Di sini ada penjelasannya. Open source licensing is a legal framework that allows software to be freely used, modified, and distributed by anyone. Yang tadi sebenarnya ada penjelasannya tadi sebelumnya, di mana open source licensing ini menyediakan suatu struktur legal di mana untuk ngebuat open source ini akan tetap gratis dan juga akan tetap open gitu. Nah, jadi tadi kan yang paling kita umum, bentar ya. Nah, yang paling umum kan sebenarnya kan yang dari awal-awal itu kan pertama kali itu adanya GNU GPL gitu kan. Nah, sekarang itu gua akan jelasin lagi lain-lainnya, dan sebenarnya banyak banget gitu turunannya, ada berapa ratus kali software open source licensing yang mungkin bisa dipakai sama perusahaan atau mungkin sama pemerintah untuk bersesuaian sama kebutuhannya mereka gitu. Oke. Nah, ini gue jelasin lagi lanjutannya. Apa itu open source licensing? Jadi ini mungkin kita bisa skip aja kali ya. Jadi mungkin karena ini ya
udah umum, tadi udah gue jelasin gitu ya. Yang kedua mungkin kita jelasin ini aja. Nah, tipe-tipe dari open source license itu ada terbagi jadi dua ya. Ada permissive license sama ada lagi satu lagi. Ini lanjutannya ada copyleft license kalau nggak salah. Iya benar, copyleft license. Nah, kalau permissive license ini penjelasannya, these license are more flexible and allow the user to be used in proprietary software with minimal restrictions gitu. Jadi kalau permissive license, jadi kalau misalnya kita ngambil codingan dari open source itu boleh-boleh aja gitu. Jadi beberapa permissive license itu contohnya misalnya kayak MIT license, Apache license 2.0, BSD license dan seterusnya. Nah, itu ntar gua kasih contoh tabelnya untuk ngeliatin contoh-contoh open source license ya, yang lainnya. Nah, terus ini ada juga copyleft license. Copyleft license, nah ini penjelasannya, this license ensure that any derivative work based on the original software must also be open source and distributed under the same license. Kalau permissive license tadi misalnya nih OBS Studio permissive license, berarti gue boleh ngambil codingannya OBS Studio, lalu gue bikin lagi versi berbayarnya dari OBS Studio tuh boleh. Itu permissive license, boleh dipakai di proprietary software. Tapi kalau copyleft license nggak boleh. Nih ada penjelasannya. Derivative work atau pekerjaan turunan dari dia harus juga dibuat atau dibentuk dengan open source atau kode sumber terbuka juga harus didistribusikan open source. Nggak boleh dibikin proprietary, nggak boleh dibikin versi berbayarnya, nggak boleh gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan copyleft license. Ada apa aja? Ada GPL, ada laser LGPL, ada GPL, ada banyak banget deh. Nah, ntar gue ceritain, gue kasih lihat tabelnya nih habis ini. Nah, kenapa open source license penting ya, encouraging collaborations, itu udah pasti juga. Sebenarnya open source license ini tuh ada versi-versinya. GPL tuh ada GPL version 1, version 2, version 3. Itu tergantung perkembangan di zaman, nanti juga akan berkembang terus kayak gitu. Nah, tapi tipe-tipenya standarnya tetap sama, ada copyleft license sama permissive license gitu. Jadi itulah ya. Terus habis itu yang keempat ada common misconception, free software no restriction, salah juga gitu. Jadi tetap ada restriction yang gue bilang tadi. Contohnya misalnya kayak tadi permissive license ya boleh gitu, tapi kalau copyleft license lu nggak boleh, harus tetap gratis gitu ya. Nah itu. Terus habis itu open source tidak sama dengan public domain. Ini gue belum tahu nih. Coba, open source software is still protected by copyright law and the license dictates how it can be used. Public domain software has no such restriction. Oke, nah, ini gue agak kurang paham nih tulisannya. Jadi kalau misalnya public domain software has no such restriction. Oke, mungkin kalau open source harus tetap oh iya paham. Open source harus tetap dilindungi. Open source itu dilindungi sama hukum. Tapi kalau misalnya public domain, misalnya ada software yang dibikin sama public domain, itu mungkin ya bebas aja software gitu. Misalnya peer software yang dibuat sama komunitas gitu tanpa ada legalnya, public domain itu mungkin ya bebas-bebas aja, tidak dilindungi hukum gitu ya. Nah, terus yang kelima ada example open source licensing in action. Misalnya, nah Linux ini license-nya under GPL. Jadi kalau misalnya ada software di bawahnya Linux, misalnya kayak tadi kan ada Android, berarti dia harus juga karena GPL kan copyleft license, jadi Android juga harus tetap open source, nggak boleh enggak gitu. Nah misalnya nih React tuh apa, BSD license with a patent clause which was later removed to standard MIT license for broader adoption. Nah ini ada React, ada WordPress license under GPL. Nah WordPress juga nih, WordPress under GPL. Jadi semua turunan WordPress itu harus tetap GPL, terbuka codingannya dan gratis. Misalnya kayak plugin harus gratis, theme harus gratis, kayak gitu tuh semua harus turunannya tuh harus gratis gitu. Meskipun ada juga yang add-on yang gue bilang tadi ya di luar dari codingannya WordPress kan. Kalau add-on itu kan tidak memodifikasi codingannya WordPress secara langsung kan, dia kan cuma menambahkan codingan WordPress. Nah kalau codingan yang dijual ini misalnya plugin premium mau dijual ini ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kan dia bukan turunan secara langsung ke WordPress kayak gitu. Itu sih yang dimaksud dengan open source licensing. Nah ini gue kasih lihat ya. Nah ini sebenarnya ini ada contohnya, ada copyleft license, ada permissive license gitu ya. Jadi bisa dilihat lah ini ya. Dan kalau turunannya di bawah ini lagi, waduh banyak banget deh. Gue mager kalau ceritain lagi, itu banyak banget gitu. Jadi kurang lebih gini. Nah
Kenapa gue ceritain soal masalah legal di sini? Ya mungkin kalau misalnya perusahaan atau mungkin pemerintah pengen mulai mengadopsi open source, ya mereka bisa memilih lah yang mana nih yang kira-kira cocok. Misalnya kalau perusahaan misalnya kan, oh dia butuhnya software mau dibikin permisif gitu kan, oh software ini boleh dipakai di perusahaan lain gitu kan, boleh juga, atau mungkin terbalik, mungkin kalau perusahaan pengennya softwarenya tuh copyleft, jadi turunannya harus tetap open source. Kenapa mungkin dibikin copyleft supaya jadi nggak ada nggak ada kompetitornya yang pakai codingannya dia terus dipakai buat nyerang dia lagi tuh, kayak gitu misalnya ya, copyleft license. Tapi kalau misalnya government misalnya untuk ngebikin itu jadi lebih terbuka, misalnya mau pakai permissive license misalnya, ya udah nih website pemerintah mau dipakai sama swasta, untuk mau dibikin private, mau dibikin proprietary boleh, mau dibikin proprietary juga yang nggak ada masalah, karena itu kan pemerintah, pemerintah kan, jadi konsumsi publik gitu, bebas-bebas aja. Yang penting kan tujuan pemerintah kan untuk membuat transparansi dan juga efisiensi gitu kan, mengadopsi open source kayak gitu. Jadi ya inilah ya beberapa tipenya dan juga beberapa contoh-contoh dari license-nya. Lalu lanjut lagi, nah ini sebenarnya di video-video sebelumnya gue udah sering banget ngejelasin soal masalah kayak ginian ya. Jadi gimana sih caranya kita bisa involve di open source ya? Ya jadi beberapa caranya nih ya. Caranya itu yang pertama mungkin bug reporting, community support, documentation, translation, code contribution, sama code review misalnya. Kalau kita sebagai masyarakat biasa misalnya, atau melihat misalnya ada suatu project open source gitu dari government, terus kita pengen berkontribusi, ya kita ngelihat kayak sederhana, kita ngelihat oh ada tombolnya nggak bisa dipencet nih, ya udah kita tinggal melaporkan aja. Ya misalnya kalau open source-nya di GitHub tadi gue bilang kan, ya udah tinggal laporin aja, bikin issues aja, bikin masalah di GitHub itu, nanti tinggal laporin, oh nih tombolnya nggak bisa dipencet gitu, nanti dia developernya ngelihat dan perbaikin. Community support, engage forum, answer question, or provide user support. Nah, kita juga bisa bertindak sebagai community support. Jadi kalau misalnya kita mau bantuin mendokumentasikan, misalnya kayak gini, gue bikin video kayak gitu-gitu kan, atau bikin masuk ke dalam forum kayak gitu-gitu, itu bisa juga dilakukan. Dokumentasi, bikin tutorial guide juga, atau bikin menulis dokumentasi itu bisa. Menyediakan translation, kadang-kadang misalnya suatu software tersedia hanya dalam bahasa Inggris, kita membantu untuk mentranslasikan ke dalam bahasa Indonesia. WordPress nih biasanya translate-nya ke dalam bahasa Indonesia itu ada suatu software tambahannya lagi, kita bisa membantu WordPress untuk bisa translate ke Indonesia jadi lebih bagus. Kenapa sekarang udah ada pakai ChatGPT, pakai ada Google Translate, kenapa nggak pakai itu aja? Ya karena ada beberapa bahasa yang kalau misalnya ditranslate sama Google Translate itu jadi agak sedikit aneh. Makanya beberapa software itu biasanya providing solution untuk bisa translasi itu dibantuin sama tim-tim dari komunitas gitu, atau dari volunteer gitu ya. Itu terus bisa code contribution, kalau developer mau bantuin ngoding bisa juga, atau melakukan code review. Misalnya gue bilang gue nggak bisa melakukan code contribution, gue sibuk gitu, nah tapi ada melakukan pull request atau melakukan ini berkontribusi codingan di sana, terus gue bisa melakukan code review misalnya, code review nih, codingan yang ini salah, harusnya nggak kayak gini, harusnya begini gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Itu ini beberapa contohnya atau cara untuk bisa berkontribusi di open source gitu. Nih ada, kalau yang ini apa ya? Ya ini ya kata-kata ala-ala sih sebenarnya. Cari gimana cara berkontribusi di open source, cari project yang lu pengen apa, cara berkontribusi, sharing, gitu. Oh ya, ini bisa juga nih kayak ranking gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang tuh misalnya kayak gue ngeliat satu project open source yang gue suka gitu. Gimana caranya untuk bisa gue naikin support ke sana? Sesederhana kayak kalau di GitHub ya ada tombol bintangnya. Pencet aja tombol bintangnya itu udah bisa ngebantu kita meningkatkan ranking di Google. Jadi itu lebih banyak terindeks gitu dibandingin sama nggak ada bintang ya, nggak masuk favorite gitu, kayak gitulah. Nah, terus juga bisa sharing, bisa juga, lalu juga bisa melakukan financial contribution. Ini sebenarnya gue udah cerita di video sebelumnya. Gimana caranya kita bisa melakukan sponsorship dari sisi keuangan gitu kan.
ya direct sponsorship, juga bisa crowdfunding, corporate sponsorship gitu, CSR perusahaan itu bisa juga dilakukan gitu kalau mau mensupport open source project. Jadi kalau perusahaan-perusahaan nih misalnya ya pakai software open source misalnya Linux gitu kan. Software open source-nya apalagi nih misalnya The Beaver tadi atau apaan lah kayak gitu-gitu. Nah, itu mau sponsor finansial secara langsung itu bisa dilakukan gitu dengan cara melakukan financial contribution. Detailnya di mana nonton video gue sebelumnya deh biar gue nggak banyak lagi ngejelasinnya. Oke, jadi itulah kurang lebih gimana caranya kita involve di open source project. Nah, itu ya. Jadi gue dijelasin cari apaan itu open source, terus gitu gimana cara info di open source, terus juga gue jelasin license-nya sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam chapter 3 yaitu the importance of open sourcing ya. Sebenarnya juga ini gue udah bahas ya beberapa tadi sedikit-sedikit gue kasih glimpse di pas gue ngejelasin kalau buat perusahaan apa sih urgensinya, apa sih keuntungannya sih kalau perusahaan itu bisa ngebuat software-software mereka tuh jadi lebih terbuka, lebih open source. Oke, ini ada penjelasannya. In a model of business landscape, open sourcing has evolved from niche practice to strategic imperative for company across various industry. By embracing open source, companies can unlock numerous benefits such as accelerating innovations. Tadi kan, karena software perusahaan itu dibikin open source, jadi dia bisa orang-orang di luar sana, developer di luar sana bisa berkontribusi secara langsung ke projectnya si perusahaan tersebut gitu ya. Jadi akselerasi inovasi akan lebih cepat lagi gitu, karena kan orang-orang yang ada di luar sana nih kan pasti punya perspektif yang berbeda. Oh, ini yang kayak gini, oh ini salah nih ngodingin kayak gini, harusnya kayak begini gitu. Oh, ini berdasarkan standar kayak gini harusnya begini. Nah, itu kalau misalnya cuma di proprietary software-nya nggak akan dapet. Jadi itu bisa dilakukan, inovasi akan makin bisa melebar lagi dalam suatu perusahaan kalau misalnya software-nya dibikin open source kayak gitu. Misalnya nih perusahaan-perusahaan BUMN gitu kan, misalnya Pertamina nggak ada GitHub-nya, mana nggak ada, gue cari GitHub-nya Pertamina nggak ada. BUMN apa yang lain, pemerintah tuh waduh sangat-sangat kagak ada gitu GitHub-nya, luar biasa memang. Nah, itu yang pertama, accelerating innovation leveraging. Nah, itu juga leveraging community contribution. Open source allow company to tap into collective intelligence to the level global community. Gue bilang kan, jadi develop itu kan jago-jago, pinter-pinter. Nah, itu bisa di leverage. Yang kedua adalah staying competitive in rapidly evolving teach sector. Staying ahead of the competition requires constant innovation. Nah, jadi kalau misalnya software itu dibikin open source gitu. Nah, jadi para developer ini kan bisa ngebantuin kan. Jadi itu dari software itu bisa ngebuat bikin ekosistem baru dan tools turunan baru dari software tersebut. Misal contohnya kayak Google, dia bikin codingnya, ntar gue kasih contoh ya, ada bikin TensorFlow. Nah, nanti dia ada add-onnya, ada extensionsnya yang bisa dibikin gitu di sana dari turunan ekosistem tersebut gitu. Nah, makanya jadi kalau software itu mengembrace open sourcing, yang kedua adalah keuntungannya adalah staying competitive. Yang ketiga adalah driving industry standard. By open source, certain technology companies can influence and shape industry standards. This strategic move can ensure that their technology become foundation in emerging sectors. For instance, Facebook open sourcing React has made it standard for building user interface, influencing how web application are developed across the industry. Nah, si Facebook ini bikin React JS untuk bisa dan ngebuatnya jadi open source. Nah, sekarang hampir seluruh website di dunia itu acknowledging dan juga menggunakan React.js ini, entah itu dalam websitenya, software di dalamnya dan segala macamnya gitu. Meskipun ya ada banyak juga kompetitor lainnya misalnya kayak Vue.js untuk front end development ya, front end framework ya, ada Svelte.js segala macam. Tapi Facebook ini itu mengopen sourcekan React gitu, tapi adopsinya luar biasa gitu. Jadi bahkan sekarang React itu bisa menjadi industri standar atau ada salah satu terminologi di React yang namanya component based structure untuk bisa bikin virtual DOM, component based structure untuk bisa bikin, ya itu terlalu teknis lah. Pokoknya itu bisa mendrive industri standar gitu. Kalau misalnya kita mengopen sourcekan software perusahaan kita gitu. Jadi itu. Nah, terus lanjut lagi. Nah, building trust and transparency, enhancing corporate reputations. Nah, ya, tadi contohnya kalau misalnya software dibikin open source, misalnya BUMN dibikin software dibikin open source. Nah, ini akan membuat trust with the customer, partners and other broader public. Misalnya contohnya kayak ada beberapa software esensial gitu. Misalnya kayak
Android gitu kan, open source-nya Google. Bener nggak sih Google tuh membuat software tidak ada ngambil data atau segala macam gitu, nggak ada malware, nggak ada spyware-nya di dalam operating systemnya. Gimana cara ngeceknya? Gimana cara kita bisa percaya? Ya udah, kita lihat aja kode sumbernya, apakah itu benar-benar kayak begitu apa enggak. Itu bisa meningkatkan trust pada customer, partners, dan juga broader public gitu ya. Itu keuntungan lagi open sourcing untuk perusahaan. Security, truth, transparansi, ini gue juga jelasin ini karena banyak orang yang bisa ngeliatin codingannya. Jadi kalau ada bug, ada error, ada spyware, ada malware, itu bisa dibenerin secara langsung. Yang ketiga, reducing cost and improving efficiency, lowering development cost. Ya udah pasti karena banyak talent yang masuk di sana. Avoiding vendor lock-in juga pasti. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau ada proprietary software biasanya mereka melakukan strategi vendor lock-in. Jadi misalnya software Adobe gitu kan. Oh yaudah, kalau lu udah pakai Photoshop, pasti lu pakainya Illustrator, pasti lu pakainya Premiere, pasti lu pakainya InDesign, pasti lu pakainya ini gitu kan. Itu namanya vendor lock-in. Nah, tapi kalau pakai open source software, lu mungkin bisa nggak pakai itu semua gitu. Nanti bisa pakai open source software yang lain dan segala macamnya kayak gitu. Jadi itu salah satu keuntungan dari membuat software kita juga jadi open source gitu. Terus juga misalnya contoh gini nih, contoh lainnya misalnya untuk perusahaan kayak softwarenya pakainya Microsoft Server gitu kan. Nah di bawah turunannya kalau vendor login kan misalnya add-onnya juga harus pakainya ini kan, add-onnya Microsoft harus berbayar gitu kan. Nah berbeda kalau misalnya pakai softwarenya Linux gitu, atau open source toolsnya tuh pakai Linux server gitu kan. Nah itu kan gratis gitu kan. Jadi ya udah, kita mau pakai turunannya, mau pakai yang lain aja juga, mau pakai yang berbayar turunannya, mau pakai yang gratis lagi turunannya dari Linux, itu bebas-bebas aja. Jadi nggak mesti pakai vendor lock-in. Misalnya Microsoft tadi atau Adobe tadi itu nggak mesti pakai vendor lock-in. Nah terus habis itu lanjut lagi ada fostering ecosystem growth and partnership gitu, creating thriving ecosystem. Tadi kan contohnya ada bikin ekosistem baru, add-on, extension yang bisa dibikin di sana. Building strategic partnership, contributing social good, corporate social responsibility, CSR gitu kan ya. Kalau misalnya software dibikin open source gitu kan ya, mungkin bisa membantu misalnya UMKM gitu kan. Misalnya software perusahaan ini dibikin open source, jadi UMKM yang nggak punya duit bisa mengambil software itu dan digunakan sama UMKM ini. Jadi UMKM ini bisa jadi lebih terakselerasi. Terus yang kedua adalah supporting developer community. Nah tadi gue bilang kan, kalau misalnya ini project government, project perusahaan itu dibuka, itu akan accelerate nih developer akan lebih berakselerasi lagi untuk kalau misalnya mereka mau belajar, ngeliatnya codingnya caranya kayak begini ya, maka mereka akan lebih cepat lagi belajarnya di sana gitu ya. Nah terus lanjut lagi. Nah di sini ada case tadi Google Open Source Project. Nah tadi udah gue ceritain soal Android panjang lebar, Chromium ini sebenarnya kayak kalau ada Google Chrome, ini kan logonya nih ya. Logonya kayak Google Chrome kan. Kalau Google Chrome kan warna-warni. Kalau Google Chromium itu sebenarnya bapaknya Chrome. Chrome itu dibikin dari Chromium gitu. Nah jadi ini. Nah Chromium ini juga, ini ada anak-anaknya. Chromium itu anaknya Chrome, anaknya Microsoft Edge, ada Brave. Jadi kalau kita pakai browser ini Chrome, Microsoft Edge dan juga Brave, berarti itu bapaknya tuh base-nya atau dasarnya dari open source project yang bernama Chromium gitu ya itu. Nah ini case tadi dari open source project yang dibikin sama Google. Nah, ada lagi Google nih, ada Angular. Nah, ini juga nih salah satu framework selain dari React.js, ada juga Angular yang biasa dipakai sama perusahaan-perusahaan gede gitu, korporasi gitu, untuk bisa bikin software-softwarenya gitu. Jadi dan menurut gue juga Angular cukup keren, cuman agak kompleks aja, gue nggak pakai Angular. Nah, terus habis itu ada Golang. Nah, Golang ini juga aplikasi framework juga untuk bisa bikin software microservices segala macam itu untuk perusahaan-perusahaan enterprise. Itu juga sumbernya dari mana? Dari Google. Jadi kalau dia mengopen source-kan softwarenya, nanti akan ada turunannya nih. Pasti Golang ada lagi yang kalau Golang tuh misalnya kayak ada Gorilla Mux, kalau nggak salah, gue lupa inget deh, ada turunannya lagi, apalah kayak gitulah. Fiber kalau nggak salah, untuk bisa framework turunannya dari Golang segala macam. Nah jadi nanti akan ada ekosistem baru ketika project software
perusahaan ini tuh dibikin open source gitu. Nah terus habis itu lanjut lagi ada misalnya kalau case tadinya ini masih Google, ada juga Kubernetes, ada juga TensorFlow. Gue nggak mau terlalu teknis lah, pokoknya bisa baca sendiri ya di post di sini ya. Nah ini container orchestration, ada TensorFlow untuk bisa bikin machine learning. Nah kalau ini kok case tadinya Meta, ada React Native, itu juga untuk bisa bikin website dan juga untuk bisa bikin aplikasi mobile, itu pakainya React Native di sini. Nah, terus juga ada lagi GraphQL, itu dari Facebook juga, Meta. Nah, ini juga untuk bisa berkomunikasi antar server segala macam kayak gitu-gitu. Ada Llama, large language model, ini AI-nya si Facebook atau Meta kayak gitu, itu juga dibikin open source. Emang agak gila sih si Meta ini gitu kan. Nah jadi bisa akses kayak model-model ChatGPT tapi versi gratis, itu pakai Meta open source gitu ya. Nah terus lanjut lagi ada PyTorch, ini buat bikin machine learningnya si Facebook Meta gitu. Ada juga OCP, Open Compute Project, untuk bisa bikin arsitektur server kalau nggak salah gue ya. Nah jadi kebutuhannya nih perusahaan-perusahaan gede aja mengopen source kan tools-toolsnya mereka gitu, dan kita kayak sosokan enggak, gue mau bikin semua sendiri gitu. Capek deh gue gitu kan ya. Nah jadi ya ini beberapa contohnya dan beberapa juga case study-nya. Akhirnya dengan cara mengopen source-kan ini, perusahaan-perusahaan bisa save billions of dollar gitu, untuk bisa daripada ngembangin sendiri, mendingan gue kasih ke open source community aja. Nanti kalau ada bug segala macam, mereka juga bisa ngembangin, dan gue juga bisa lebih irit gitu kalau buat perusahaan gitu. Nah itu ya. Lalu di sini ada open sourcing for government. Nah ini yang paling gue pengen tekankan. Ini gue berharap sih ada orang yang mungkin nonton video gue gitu, orang-orang di government yang benar-benar pengen bikin suatu keterbukaan gitu di government. Ya mungkin mereka bisa bikin software-software di government lebih open source ya, lebih terbuka ya, dengan cara membuka software websitenya sesederhana kayak websitenya pemerintah segala macam itu dibuka gitu. Nah apa sih keuntungannya dari ngebuat software government itu open source? Itu yang pertama transparency and trust. Mungkin ini gue ulang-ulang aja sih, gue udah cerita banyak ya. Yang pertama transparency and trust, collaboration, community engagement, civic tech movement, ada lebih banyak lagi orang yang ini, ada cost effective and flexibility. Mungkin bisa dipost di saya sendiri lah, tapi gue berharap banget pemerintah ini bisa membuat software mereka lebih open source dan bisa lebih terbuka, supaya kita bisa ya benerin lah. Tombol nggak bisa nih, gue bisa benerin sendiri, nggak nungguin pemerintah 17 tahun baru ntar bener lah, cuman benerin buat tombol doang 1 biji gitu, ntar kena hack lagi segala macam, ada udah kayak gitulah. Nah terus habis itu ya ini bisa di pause lagi. Terus juga ya beberapa keuntungan dari kalau misalnya mengopen source-kan software project government. Oke, sekarang kita akan masuk ke contohnya saja. Ada nggak sih government yang mengopen source-kan yang agak sedikit gila misalnya kan, mengopen source-kan project-nya gitu. Kalau orang Indonesia pasti bilang kayak datanya, security-nya nggak aman nih, ntar data-data pribadi akan kena hack segala macam nih kalau kita open source-in nih, ya agak inilah. Oke, ya sekarang kita ngambil negara paling adidaya di dunia, yaitu United States. Oke, dia itu website kepemerintahannya dibikin open source. Kurang gila apa nih orang kan? Jadi yang pertama ada USDS, United States Digital Service. USDS is a government initiative designed to improve digital service across federal agencies. Jadi ini adalah organisasi pemerintah di US yang berfungsi untuk bisa improve digital service-nya pemerintah. Websitenya kayak apa? Nih gue kasih lihat. Websitenya ini ya, United States USDS nih. USDS, United States Digital Service, ini itu ya websitenya ini. Nah ini open source apa enggak? Ya udah kita cari ini. Ini GitHub-nya USDS tuh. Ada banyak banget di sini website-nya di open source kan segala macam nih, software tools-toolsnya, uptime monitoring-nya di open source kan dan segala macam ya kan.
Nah, jadi pemerintah Indonesia mau sok-sokan. Nah, lihat US. jangan suka banyak ngomong deh, udah capek gue. Ya gitu ya. Nah, ini. Lalu yang kedua ada apaan? Ada Code for America. Ini Code for America is a non-profit organization that partners with the government to create open source digital tools for public services. Tapi kalau kita mau bikin kayak di gini di Indonesia susah sih. Kalau di Amerika kan itu semuanya kan terbuka ya. Jadi ada non-profit organizations yang memang menaungi untuk memberikan kayak expertise levelnya mereka ke pemerintah, dikasih saran pemerintah. Kalau di Indonesia lu ada institusi NGO kayak begini ya, boro-boro didengerin. Paling juga duitnya ntar dikorupsi lagi kalau di pemerintah gitu. Bukannya menjelek-jelekan pemerintah ya, tapi keadaannya memang sekarang kebanyakan tuh di pemerintah atau di government tuh kebanyakan begitu. Nah, kalau di US ada namanya Code for America. Ini biasanya adalah non-government organizations yang memang menaungi membantu pemerintah bisa berakselerasi dalam dunia digital gitu ya. Nah, ada beberapa contohnya apaan aja sih program-program suksesnya, misalnya kayak ada Clear My Record. Ini dia ngebantu ada orang nih gua balik lagi ke slide nih, ada Clear My Record gitu ya. Ini platform which help individual with criminal record navigate the expungement process gitu. Jadi kalau misalnya ada orang dulu pernah kena kasus kriminal terus pengen cari kerja kan, kalau di Amerika kan susah kalau lu punya kasus kriminal. Nah, si Code for America ini bisa ngebantuin hal itu, bisa Clear My Record. Jadi perusahaan-perusahaan tuh nggak ngelihat data-data kriminalnya mereka lagi gitu ya. Nah, ini open source apa enggak? Ya coba kita lihat. Nah, ini Code for America ada GitHub-nya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh. Ada Civic Tech, Pattern, ada ya pokoknya ada banyak nih, Form Flow, banyak lah gitu-gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi. Ini ada jadi USS Digital Service, USDS, ada Code for America, lalu lanjut lagi di sini ada JSA 18F. Ini keren juga nih organisasinya. Nah, 18F is a digital service agency within the General Service Administration, GSA. GSA itu kayak Menteri Pekerjaan Umumnya Indonesia gitu. That uses open source tools and agile development practice to improve government technology. Hampir sama kayak USDS gitu. Dan kalau dia agensinya pemerintah gitu. Nah, dia bikin software-software yang agak cukup gokil. Misalnya kayak login.gov gitu, platform untuk bisa bikin autentifikasi ke seluruh masyarakat Amerika, US. Ada fsc.gov itu website for the Federal Elections Commission, KPU-nya Amerika. Itu pakai yang bikin siapa? GSA 18F ini gitu. Jadi dia agensinya gitu untuk bisa bikin software pemerintah jadi bagus. Lalu nih ya, dapat websitenya lagi nih, 18F ini websitenya, 18F bla bla bla, ini bisa dilihat websitenya. Nah, terus ini open source apa enggak? Coba kita lihat GitHub-nya ada apa enggak. Ya, di sini ya ada banyak tuh. Ya kan, bla 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 bla, Netlify CMS ya, udah mati dibaca. 18F gsa.gov nih websitenya nih. The 18Web website. Tuh, ini open source, oke? Jadi kalau misalnya ada yang bilang enggak nih, bullshit man. Ya kayak gitu ya. Nih, sekelas ini aja, Amerika aja open source coy gitu ya. Lalu yang kedua, lanjutnya ada Open Government Initiative gitu kan. Nah, ini ada data.gov. Ini open source apa enggak? Ya open source juga. Ada Federal Source Code Policy, sam.gov. Coba ya. Ada tadi gue udah buka belum nih? Oke, sam.gov tadi ya. Kayaknya itu deh. Nah, ini SAM. Ini buat bikin government contract. Nah, ini open source apa enggak? Open source juga nih. Nah, terus abis itu lanjut lagi ya. Nah, ntar dulu, ini seru kan. Federal Source Code Policy, ada sam.gov. Terus abis itu ada lagi, oke, udah ke Indonesia sekarang. Oke, mungkin gue kasih contoh lagi lanjutannya. Kalau misalnya gue cover semua yang US Amerika nggak akan sempat. Ini kalau misalnya mau lihat teman-teman open source projectnya Amerika itu bisa masuk ke code.gov ya, code.government. Nah, nanti di sini ada developers, tinggal diklik aja explore project dan di sini bisa kelihatan semua nih ya. Organisasi-organisasi pemerintah tuh ada apaan aja yang USS Amerika US. Nah, itu terus dia open source apa enggak bisa kelihatan semua di sini. Nah, ini ada ada Department of Agriculture. Nah, di sini lihat nih. Nah, tuh. Nah, ada kode-kode JSON-nya, ada GitHub-nya enggak? GitHub. Tuh, ada GitHub. NFDM ADSM, Animal Disease and Spread Model, karena kan ini berhubungan sama Department of Agriculture. Turunannya ada apa? Turunannya kan ada UPHIS,
Ini animal disease spread model gitu kan. Habis itu ada apa lagi? Animal disease spread policy engine. Nah ini kan coba buka. Nah ini open source enggak? Open source, no kan. Nafam Desi apa nih? Nah itulah ya open source nih semua. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat semua nih, semua di sini. JSON-JSON-nya, terus juga repository-repository-nya kita bisa lihat di sini dengan lengkap ya. GitHub. Ini juga ada Drupal-nya. Oh mereka pakai Drupal. Nah GNU nih tadi license software-nya. Tuh 18F Web Design USS. Pokoknya gitulah ya. Kalau mau lihat lebih banyak di sini bisa lihat di sini. Nah, kenapa ini kemudian di open source kan? Kan gue bilang tadi kan. Jadi ini bisa jadi lebih across different federal agency di US itu mereka bisa tinggal ini websitenya udah bagus nih, ya udah gue ambil pakai di sini gratis, nggak pakai bayar gitu kan, tinggal ganti aja logonya selesai gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus juga kalau kita lihat, misal contohnya ya di sini kita start dari USDS. Misalnya United States Digital Service, lihat tampilannya. Tuh, ya, thread. Terus habis itu lihat ini nih. Ini kan code for America beda. Misal lihat 18F di sini. Ya, terus di sini lihat lagi ada Federal Election Commission nih, FEC. Lihat tampilan websitenya ya, nih Federal Election Commission. Itu semua terstandarisasi sama yang namanya US Web Design System, USWDS. Dan ini apaan? Ini juga open source. Nih USDS. Jadi siapapun itu bisa memberikan masukannya ke pemerintah Amerika. Oh, desainnya jangan begitu, bagusan kayak begini. Oh, ini ada bug di sini, harusnya begini, harusnya begitu gitu. Jadi bisa membuat website-website pemerintah ini jadi lebih terstandarisasi. Lihat tuh sama kan? Ini bawahnya begini, ini ada giniannya. Mana lagi tadi? 18F tuh. Ini ada beginiannya, ada begini. Tuh USDS mana? Nih. Tuh sama kan? Gimana tadi? Ini kan sama kan bentuknya gitu. Nah, jadi kurang lebih gitulah fungsinya. Berbeda dengan website pemerintah. Ini ada KPU. Komisi Pemilihan Umum. Website tampilannya begini. Misalnya kalau kita buka Jakarta website. Nih jakarta.go.id. Website tampilannya kayak gimana? Coba kita buka. Ini agak lambat. Ya, udah gitulah ya. Nah, tuh tampilannya beda lagi. Ntar kita buka websitenya tuh kayak gini. Kita buka websitenya bogor.go.id misalnya. It's Bogor website. Nah, situs resmi pemerintahan Kabupaten Bogor. Nah, wah luar biasa sekali. Tuh, websitenya berbeda lagi kayak gitu kan. Nah, jadi nggak jelas gitu. Kenapa nggak jelas? Ya karena ya gimana? Setiap orang, setiap daerah bikin projectnya masing-masing. Nggak ada apa namanya common system. Kalau di US itu ada namanya ini kan USWDS, US Web Design System. Ya di Indonesia nggak ada. Ya udah suka-suka dia aja bikin websitenya gitu kan. Nah kayak gitu. Dan juga nih yang paling keren adalah menurut gua ya di FEC ini ya, Federal Election Commission US itu di sini. Ini kan websitenya tuh terbuka ya. Di websitenya ada FEC file web API-nya, ada validate, bisa memvalidasi, ada banyak semuanya. Ini tuh open source kan. Sedangkan kalau KPU, waduh, misalnya kalau gue sih percaya ya sama KPU ya atas integritasnya gitu. Tapi apakah benar? Kita tidak bisa memverifikasi itu semua gitu kan? Karena itu semua kan based on claim. Iya, pemerintah benar membuat datanya kayak begini. Datanya terbuka secara aksesnya kayak begini-begini. Sistem ininya begini-begini kata pemerintah. Tapi kan kita mau memvalidasi nggak bisa karena kan softwarenya kan proprietary, tidak ini kan, tidak bisa diakses dari luar atau open source gitu. Nah, jadi makanya gue masih agak-agak sedikit kurang percaya gitu sama apa namanya KPU, website pemerintah lain yang klaim kalau misalnya websitenya itu mereka aman bla bla bla. Susah lah. Terus juga lihat nih, misalnya ada KPU kayak begini gitu kan. Nah, misalnya tombolnya kayak begini nih. Atau tombolnya kayak begini salah. Ini tombolnya di sini salah. Ini kayak gini tampilannya nih, misalnya warnanya nih terlalu monokrom, yang satu merah, yang satu kayak begini gitu kan. Gimana gue mau benerin nih warnanya jadi agak putih sedikit misalnya gini ya. Ini gue kan sebenarnya sederhana kayak inspect kayak gini. Terus misalnya gue ganti warnanya sini ya, misalnya warnanya gue ganti colornya jadi, sorry, saya gue ganti warnanya jadi
white misalnya. Oh sorry, yang mana nih? Color white. Oh nggak bisa nih. Ada nggak ya warnanya? Nah ini. Tuh, misalnya warnanya kayak gini. Jadi lebih enak kan kelihatannya tuh. Misalnya gue orang desain, gue pengen benerin kayak begini gitu. Nah, bisa nggak gue lakuin? Ya, apa namanya? Kalau pemerintah apa namanya tidak membuka sumber kodenya, ya gue nggak bisa melakukan itu. Gue bisa melakukan cuman ya ngeliat-ngeliat kayak begini doang. Oh, codingannya pemerintah kayak begini, cuma ngeliat doang, ganti di sini doang. Tapi kalau ini halamannya di refresh lagi, cepret. Nah ini kayak gini, ya udah tetap aja jelek. Tuh, lu berharap orang bisa ngelihat nih KPU bikin countdown timer kayak begini. Orang-orang yang udah umurnya udah tua, lu berharap warnanya merah hitam gini bisa kelihatan backgroundnya hitam. Aduh, come on man. Susah kan. Jadi gue pengen benerin nih, tapi ya kodenya tertutup. Gimana benerinnya kan susah gitu. Nah jadi kayak kurang lebih kayak gitulah. Jadi cerita soal masalah US, komparasi US sama apa namanya government pemerintah. Apakah harus ngeluarin duit lagi tambahan? Enggak juga, udah tinggal yang ada aja, udah tinggal di push masukin ke GitHub misalnya, atau masukin ke inian ya. Tapi tetap kita harus lihat juga codingannya itu software pemerintah itu ada data-data kredensial nggak, misalnya kayak password, username kayak gitu-gitu. Harus dilihat juga, harus dicek, nggak boleh ada gitu. Ntar pas dibikin open source ya ada passwordnya, ya orang masuk aja ngasal gitu kan. Nah itu. Nah terus habis itu lanjut lagi, sekarang kita masuk ke case-nya orang Indonesia. Sebenarnya ini gue udah pernah bahas Indonesia sebelumnya ya, di video gue sebelumnya itu sebenarnya gue udah bahas ada namanya software keren namanya OpenSID. Oke, kita masuk ke websitenya ya di sini. Nah OpenSID itu websitenya di sini. Nah itu OpenSID software itu adalah software yang open source yang digunakan sama desa-desa di seluruh Indonesia. Nah itu jumlah desa yang menggunakan OpenSID ini ada sudah hampir 20.000 desa. Jadi kalau bisa kita misalnya developer pengen meningkatkan kesejahteraan desa, ya lu bantuin nih software project open desa ini gitu ya. Nah terus juga di video sebelumnya gue udah kasih tahu nih caranya untuk bisa memberikan financial contributions ya ke open desa ini ya. Jadi lebih banyak lagi orang yang bisa desa-desa yang bisa terdigitalisasi gitu dan gak butuh biaya mahal gitu ya. Nah ini salah satu contoh yang menurut gua keren gitu. Ini ada juga di GitHub-nya, nanti bisa dicek lagi ya, tinggal GitHub spasi open desa, OpenSID gitu. Nanti di sini ada banyak nih project-project open source-nya. Nah terus habis itu Indonesia ada lagi nggak? Ada satu data Indonesia itu ya. Contoh lain lagi, satu data Indonesia. Nah ini data.go.id ini sebenarnya. Ini juga salah satunya project-project open source atau terbuka, meskipun nggak semuanya terbuka ya data-datanya, tapi kita bisa download segala macam gitu ya. Lalu yang cukup keren juga di Indonesia ada namanya Kawal COVID-19. Nah jadi waktu pas lagi COVID nih ada beberapa developer gitu kawal COVID-19. Nah ini. Nah, ada beberapa developer di Indonesia yang kemudian punya inisiatif gitu untuk bisa membuat tampilan COVID tracker. Jadi orang lebih tahu gitu. COVID orang yang terkonfirmasi kena COVID berapa, jumlah yang ini meninggal ada berapa, segala macam itu bisa kelihatan semua di sini gitu ya. Nah, ini tampilannya cukup keren. Nah, kalau pemerintah sudah bikin kayak begini, lama, tendernya berapa, bikinnya berapa, udah keburu meninggal doang orang, lama gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dan masih banyak banget lagi ya contoh-contoh lainnya. Misalnya gue kasih contoh nih, misalnya ya, kan ini website contoh misalnya ada, oke kita bikin ini dia, jangan misalnya website Jakarta, website gitu kan. Kalau kita lihat website Jakarta kan keren ya, udah kayak gini nih, keren gitu website Jakarta. Udah lebih modern, tampilannya bagus, segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah terus coba kita lihat website lain, misalnya nih Magelang nih. Wah keren banget websitenya kan. Nah ini contoh lain lagi, misalnya tadi Kabupaten Bogor misalnya ya, Bogor website tuh misalnya. Nah nih ya beda lagi. Nah di situ ada Banyuwangi nih, keren juga nih. Misalnya ini Banyuwangi itu tuh beda lagi. Oh ini udah agak-agak keren nih tuh Banyuwangi. Terus habis itu ada Tulungagung misalnya. Nih.
Ya, apalagi nih. Ada apalagi nih websitenya Temanggung Kota misalnya. Ya, apalagi nih. Ya udah mending lah ini. Ya, atau mending udah agak-agak modern sedikit lah. Nama ini dah, wah, iya, iya loh. Jadi ya udahlah ya gitu. Kalau kita mau compare sama ini ya emang jauh sih. Cuman maksud gua ya kan Jakarta udah bikin websitenya ya. Maksud gua ya udah lo bikin aja GitHub-nya. Nanti udah orang-orang kabupaten-kabupaten lain kan tinggal logonya diganti doang kan, sesederhana itu kan sebenarnya ya, nggak perlu pakai keluarin duit lagi, tampilannya jadi berantakan lagi kayak begini. Nah, kayak begini ya gimana ya. Lucu ya. Nah kayak gitu sih menurut gua yang agak sedikit miris, tapi menurut gua ya tapi ya udahlah ya gimana gitu, bukan gua yang pegang gitu kan. Gue juga nggak bisa bertindak apa-apa gitu kan. Nah sebenarnya pertanyaannya kenapa sih website-website yang kayak misalnya kabupaten kota, website-website kayak gini harus bagus? Ya elah, itu pertanyaan bodoh banget sih. Ini nggak usah bagus-bagus lah website kabupaten kota doang. Ntar juga kalau misalnya ini nggak ada yang buka, ya elah capek banget gue. Nah misalnya contoh kota Kabupaten Bogor gitu misalnya. Nah orang kan di Kabupaten Bogor kan ada banyak ya. Ini ada banyak nih. Ada pemerintahannya, ada cara orang mau investasi, ada bagian pariwisata, ada smart city sekarang, ada pelayanan, ada pengumuman, ada apaan soal Bogor segala macam. Ya kalau misalnya websitenya dibikin bagus, kan turis-turis juga ngelihatnya, misalnya ada websitenya bisa ditranslate bahasa Inggris, ini kan bahasa Indonesia semua, bisa ditranslate bahasa Inggris misalnya. Turis-turis sih mau ngelihat pariwisata di Bogor tuh ada apaan aja sih. Nah itu bisa lihat kan, misalnya kabupaten apa nih lagi, Magelang. Ini kabupaten Magelang kan, aduh Borobudur tuh kan keren parah ya. Kalau misalnya dibikin keren websitenya, waduh banyak banget turis yang akan makin banyak lihat di sini gitu kan. Terus juga bisa website ini bisa digunakan untuk misalnya ada youtuber lokal Magelang yang mempromosikan Borobudur, kan bisa dimasukin ke sini kan. Ya udahlah capek gue. Nah kayak gitu. Jadi gue sih berharap ya mungkin ada di luar sana atau teman-teman yang punya akses ke orang-orang ini atau ke segala macam, atau bergerak langsung di bidang kepemerintahan, mereka bisa secara langsung aktif untuk bisa bisa bikin ini tuh jadi open source, atau encouraging nih pemimpin mereka untuk bisa jadi open source, jadi lebih terbuka, jadi akseleratornya untuk bisa peningkatan ekonomi di Indonesia jadi bisa lebih cepat lagi gitu. Nah terus juga misalnya contohnya adalah, gue juga kadang-kadang suka miris juga, misalnya di Indonesia software ada banyak ya sih yang bagus-bagus, ada banyak. Contohnya misalnya gini, Jakarta Smart City gitu misalnya, JSC. Ini kan software keren banget ya. Jakarta Smart City itu udah super lengkap, duper lengkap lah gitu ya. Dia ada transportasi kota, ada software untuk kesehatan, ada software untuk cari jalanan segala macam, pokoknya banyak banget deh di Jakarta Smart City ini aplikasinya. Nah pertanyaannya adalah kenapa yang Smart City cuma Jakarta doang? Kenapa cuma ada Jakarta Smart City? Kenapa ada Bandung Smart City? Ada Bogor Smart City? Kenapa nggak ada Papua Smart City? Kenapa nggak ada Kalimantan Smart City? Kenapa nggak ada Sulawesi Smart City? Kalau softwarenya ini dibikin open source, bro, wah gila sih, sumpah. Itu akselerasi digital lagi akan semakin kenceng lagi tuh. Papua akan bisa mengadopsi softwarenya dari Jakarta untuk bisa diadopsi ke Papua, mungkin ya. Nah Kalimantan juga bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Gua misalnya developer nih, gue pengen benerin nih aplikasinya ada yang salah, gue bisa benerin. Kalau open source, websitenya nih Jakarta Smart City, kayaknya tombolnya ada yang rusak nih gitu, misalnya fontnya ada yang rusak gitu, nih kayak gini kan, gue pengen benerin, bisa nggak? Bisa kalau open source gitu. Nah contoh lain lagi misalnya, ini kan Jakarta, jadi Smart City nanti Indonesia kalau ini dibikin open source, Indonesia bukan Jakarta Smart City doang, bakalan ada Indonesia Smart City, semuanya jadi Smart City, semua kota gitu kan. Nah terus lanjut lagi, ada software-software lain selain ini yang bagus di Indonesia? Ada. Nih menurut gua Amdalnet, ini salah satu software yang menurut gua bagus gitu ya. Selamat datang di tutorial login via Amdalnet. Pertama-tama, apaan tuh? Tiba-tiba ada suaranya.
Ya kan, jadi agak-agak waduh ngeri kan. Jadi AMDAL ini sebenarnya menurut gua ada salah satu software yang menurut gua bagus juga gitu kan. Nah, dia bisa memotong banyak proses-proses pembuatan izin lingkungan gitu. Jadi kalau dari sisi kebijakan kan dulu ribet segala macam. Nah, si AMDALNet itu memfasilitasi ini semua supaya bisa lebih cepat gitu, akseleratif gitu proses bikin izin lingkungan. Misalnya kalau ada suatu perusahaan pengen bikin jalan tol kan itu harus ada izin lingkungan. Ada pengen bikin tol bawah laut, pengen bikin kabel bawah laut, pengen bikin gedung bertingkat tinggi. Nah, pengen bikin industri manufaktur yang kan sudah ada pencemaran udara, ada pencemaran kebisingan suara, ada pencemaran itu kan semua butuh lingkungan kan dari AMDAL kan. Nah, ini bisa membantu itu semua untuk bisa memotong proses birokrasi yang begitu ribet, bisa dilakukan sama AMDALNet ini. Cuman problemnya adalah ya software terprivatisasi. Balik lagi ya, gue kalau misalnya gue developer nih, gue mau benerin ya nggak bisa. Gimana caranya benerin, orang semua softwarenya ada di AMDAL gitu kan. Jadi makanya gue bilang kalau misalnya ini bisa di open source kan, dan menurut gue akan banyak lagi. Lihat aja statistiknya tadi kan, developer di Indonesia banyak banget yang mau bantuin ini. Menurut gue banyak mereka pasti mau bantuin ini gitu kan. Nah, jadi kayak gitulah. Terus juga dari sisi sesederhana kayak tombol-tombol gue pengen benerin gitu, nah kayak gini. Atau juga website gue pengen bikin jadi bahasa Inggris, mungkin ada konsultannya dari luar negeri pengen ngertinya bahasa Inggris, pengen gue bikin translate bahasa Inggris, bisa nggak bisa, kayak gitu-gitu. Atau misalnya pertamina.co.id misalnya. Nah, ini misalnya, nah tuh lihat ya, misalnya gue pengen benerin, nah ini jarak gapnya nih terlalu banyak, gue pengen benerin nih di sini. Gue caranya gimana? Gue nggak bisa benerin kan, semua codingnya ada di privatisasi, kagak bisa benerin kan akhirnya gitu. Nah, jadi kurang lebih itulah. Jadi salah satu contoh software pemerintah yang kalau misalnya di open source kan ini akan menjadi game changing banget gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih asosiasi yang menaungi open source gitu ya? Ada nggak? Ada beberapa nih ya. Nah, ada dulu namanya website sekarang mati. Di Indonesia tuh ada namanya AOC Open Source Indonesia. Asosiasi Open Source Indonesia. Nih AOC ini. Tapi pas dibuka websitenya hilang, ya udahlah. Dulu Indonesia pernah attempting untuk bisa bikin asosiasi open source, cuman ya karena government ya mungkin terlalu banyak nepotisme. Ya gitu-gitulah. Tapi mungkin approach-nya berbeda. Dulu AOC ini kalau nggak salah mereka pernah bikin open source software Linux Linux distro sendiri, Nusantara kalau nggak salah namanya ya, itu ya. Nah, mereka bikin pendekatannya, caranya adalah bikin open source sendiri. Nah, cuman kalau bikin open source sendiri kan dukungan pemerintahnya kan susah gitu kan. Pemerintah kan ya kadang-kadang kan suka gitu. Tapi kalau pendekatannya mungkin ya, kalau pendekatannya itu dibikin kayak begini aja. Misalnya websitenya dibikin open source, dibuka aja semuanya. Ini juga Jakarta Smart City dibuka aja jadi Indonesia Smart City. Pasti keren banget itu kan, daripada harus bikin ngedevelop sesuatu demand-nya, menurut gua kan agak kurang gitu kan dibandingin bikin operating system. Harus ngajarin dulu, harus training dulu, tutorial dulu. Sedangkan kalau sesuatu yang udah ada kayak gini kan, nah itu nggak perlu pakai diajarin lagi. Ya udah, ini udah pasti dipakai dan kita bisa ngelihat nih kerjanya pemerintah kayak apa. Apakah misalnya ada developer di pemerintah beneran kerja apa enggak? Lu lihat aja hasil komitannya di sini nih. Kalau di sini kan misalnya USS, nah di sini kan ada kayak gambar ijo-ijonya nih. Nah, ini bisa kelihatan nih kalau pemerintah nggak kerja, misalnya developer misalnya yang pura-pura ngaku kerja gitu. Ininya nanti akan flat kayak gini nih, nggak kelihatan nih kalau dia ada komitan atau ada apa, nggak akan kelihatan. Tapi kalau misalnya di open source kan ini akan kelihatan nih pemerintah tuh kerjanya apa gitu. Developer pemerintah tuh kerjanya apa? Ini akan kelihatan nih spike-nya akan muncul gitu ya. Nah, jadi itu sih menurut gua yang harus bisa ya. Kalau pemerintah tolonglah ini bisa, sebenarnya software ini bagus, cuman kalau bisa di open source kan lagi akan jadi lebih bagus lagi dan bisa lebih banyak, inovasinya akan berakselerasi. Biasanya tuh mereka tuh alasannya
tipikal lagi gitu kan. Ini kalau misalnya software ini jelek karena mungkin anggarannya kurang, ininya kurang. Tapi kalau kita pukul ini, mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin kalau ada orang yang bisa pukul kayak gini, enggak loh, open source aja ya udah. Nanti kita bikin ini gitu kan. Nanti kita bisa bikin organisasi ekosistem di dalamnya. Mati itu. Nggak perlu pakai anggaran gitu kan. Kita bisa berjalan tanpa anggaran. OpenSID itu tadi anggaran itu sangat-sangat sedikit gitu. Tapi mereka bisa tetap jalan gitu karena kontribusi dari volunteer yang banyak gitu. Nah itu sih. Jadi kalau mau bikin Indonesia keren, ya coba deh bikin ini jadi open source juga. Terus ayo dukung nih kalau ada ini ya, bisa bikin software pemerintah jadi lebih open lagi. Nah terus habis itu ada challenge and consideration, nggak ada. Dari gue bilang kan security concern. Jadi kalau misalnya mau mengopen sourcekan software tadi, kita harus lihat juga ada nggak codingan traditional username, password, schematic, coding standar yang masih nggak standar kayak gitu harus dibenerin dulu gitu kan, baru nanti bisa di open source. Atau sebenarnya sederhana kayak ya udahlah username passwordnya nggak ada dulu deh, yang penting softwarenya bisa bikin open source dulu aja gitu. Mungkin nanti teman-teman yang ada di developer ini mau bantuin benerin itu gitu kan, kayak gitu. Nah terus habis itu intellectual licensing. Nah IP juga and licensing, kadang-kadang pemerintah tadi kita harus, pemerintah dan swasta juga harus lihat juga kalau mau bikin IP tadi harus, kalau kata gue sih copyright license gitu, sama satu lagi permissive license itu harus benar-benar dipahamin sebelum benar-benar bisa di open source kan. Lalu juga adoption and integration. Nah juga problem di Indonesia juga mungkin SDM-nya masih agak kurang gitu kan. Nah buat mengopen source-kannya aja mereka nggak ngerti kadang-kadang ya. Bikin pakai Git aja mereka nggak ngerti. Ini Git apaan gitu. Kadang-kadang di pemerintahan tuh sampai segitunya gitu kan. Nah jadi ya itu ada juga salah satu jadi challenge juga untuk kita kalau misalnya mau membuat atau mau mengadopsi open source ini. Kalau di perusahaan juga sama, pengen mau mengadopsi open source yang developernya internal perusahaan aja nggak ngerti sama sekali sama Git, ya gimana gitu kan. Tapi mungkin bisa bisa dihilangkan dengan cara ya kita berkonsultasi sama misalnya NGO, non government organizations yang memang ngerti soal masalah kayak ginian dan bikin ini jadi open source gitu. Nah kayak gitu sih, itu beberapa challenges-nya, dan bisa di post nanti bisa dibaca sendiri gitulah. Nah jadi kurang lebih itu sih yang mau gue sampein soal masalah open sourcing, dan menurut gue ini adalah suatu kayak low hanging fruit lah ya kalau misalnya buat pemerintah. Kalau ini benar-benar diterapkan, akseleratif digital tuh di Indonesia akan sangat impactful menurut gue sih. Bakalan banyak banget tuh desa-desa, terus habis itu kabupaten-kabupaten yang akan terakselerasi dengan adanya budaya open source ini di pemerintah. Jadi ya buat teman-teman pemerintah tolonglah gue bersemangat banget nih ya kalau ada yang bawa ini untuk bisa dijadikan topik discussion di pemerintah, akan jadi sangat keren gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk share, like, sama komen. Terima kasih yang udah nonton semua. Jangan lupa untuk di situ ada website juga di agusnudoro.com kalau mau ngobrol-ngobrol di sana. Ya oke, thank you semua yang nonton. Sip, bye.